Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan dengan saya Ken. Saya sapa satu persatu dulu ya. Sorry banget, suara saya lagi hilang. Di sini ada Pak Fatma, Pak atau Kak Fatma ya intinya lah ya. Terus ada admin UMKM tuh ya, Pak Haryo, Pak Karli, Bro Berto tuh ya. Kemudian ada Pak Rianto, Bu Susi, Pak Yoga, Pak Yudi, Bu Yulia ya. Oke, selamat malam semuanya. Tentunya hari ini hari Minggu. Tentunya ada banyak teman-teman yang istilahnya menjalankan aktivitas ya sama keluarga atau mungkin ngejalanin hobi, istirahat. Nah, saya ucapkan terima kasih dulu ya buat teman-teman semua yang sudah menyiapkan waktu, meluangkan waktu untuk mendengarkan informasi ini. Hari ini sebenarnya saya tidak mewakili si perusahaan, tetapi di sini posisi saya adalah saya sebagai pengguna dan kebetulan saya cocok aja. Jadi apa ya namanya? Di sini saya sharing satu peluang lah buat teman-teman. Kalau misalkan cocok ya ayo kita diskusi, saya bantu untuk join, tapi misalkan kalau teman-teman tidak cocok ya anggaplah itu sebagai suatu informasi. Saya percaya bahwa tidak ada produk yang cocok untuk semua orang ya teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu apa ya, kalau Anda tidak alirannya prinsipnya tidak sesuai ya udah, it's okay. Berarti emang tidak cocok aja gitu ya. Oke teman-teman. Em, Sekali lagi ya teman-teman ya, sorry banget aku kurang sehat. Kenalin dulu, nama saya dengan Ken dari Jakarta ya. Kemudian di sini kemarin ini adalah merupakan sesi kedua dari lanjutan yang sebenarnya hari Kamis kemarin ya. Kalau Kamis kemarin kita ngebahas tentang produk dan sebagainya dengan Bang Jemi ya. Nah hari ini kita bahas tentang produk sedikit ditambah dengan program bisnisnya teman-teman. Oke, jadi nanti kalau teman-teman yang ada Pak, saya belum ngerti tentang produknya. Oke, nanti minta ke pengundangnya, minta untuk istilahnya kirimin dong replay yang kemarin, bisa gitu ya. Oke, thank you teman-teman. Langsung aja, saya langsung share screen. Tuh, nggak kelihatan sebentar. Bentar ya. Oke. Oke, terlihat teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Perkenalkan teman-teman, saya saat ini sedang menjalankan satu proyek yang memang udah dari perusahaan yang sudah berjalan 6 tahun. Jadi perusahaan kami bukan perusahaan baru ya. Perusahaan kami ini udah berjalan 6 tahun, Februari kemarin usia 6 ya. Dan istilahnya kita lagi menuju ke 7 tahun ya. Jadi bukan perusahaan baru. Nah, singkat cerita kita punya proyek pertama, proyek kedua, dan ini kita lagi menjalankan proyek ketiga kita. No worry, proyek pertama, kedua sampai sekarang juga masih jalan. Cuma singkat cerita kita menambah variasi aja. Nah, untuk proyek ketiga ini, kita menjalankan di bidang financial market, terutama di bidang cryptocurrency. Kenapa? Ya, kita lihat sendiri ya, penerimaan di Indonesia terhadap kripto ini sekarang makin makin heboh, makin disambut dengan baik. Contoh, saya ngomong, eh, apa namanya, bulan Februari kemarin, buat teman-teman yang mungkin ngikutin kripto, tahukah Anda bahwa Februari kemarin itu diakui sebagai bulan literasi kripto perdana di Indonesia? Tahu atau enggak? Oke, kemudian tahukah Anda di pertengahan tahun ini kira-kira akan diciptakan bursa kripto di Indonesia, akan didirikan? Ada yang tahu? Oke. Atau mungkin Anda itu kenal dengan yang namanya Project Garuda, yang di mana rupiah itu akan dibuat versi digitalnya dengan menggunakan teknologi blockchain, which is kripto itu menggunakan teknologi blockchain. Meskipun beda, tapi adaptasinya itu sudah makin ini loh, makin makin diterima gitu loh. Dan tahukah Anda, per tahun lalu ya, kripto ini menyumbang pajak salah satu yang terbesar di Indonesia, ratusan miliar kata Sri Mulyani. Tahu gak? Oke, kalau gitu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dapat gambaran dari saya ya, bahwa di Indonesia, nggak cuma di Indonesia doang sih sebenarnya, di luar negeri ya. Sorry. Nah, itu sudah penerimaan terhadap kripto itu sudah makin besar-besaran teman-teman ya. Dibilang US dollar istilahnya nanti udah mulai ditinggal gitu ya, semua itu akan beralih ke safe haven, ada yang menggunakan emas, ada juga yang menggunakan kripto gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, sekilas saja teman-teman, investasi umum itu dibagi menjadi tiga, emas gitu ya, pasti teman-teman udah tahu ya. Kemudian yang kedua properti, khususnya saya nggak ngomongin bangunannya, saya ngomongin tanahnya ya. Kemudian yang ketiga surat berharga, obligasi dan lain-lain. Nah, buat teman-teman yang mungkin lebih advance, yang lebih lebih apa ya, masih muda-muda lah ya gitu ya. Teman-teman mungkin familiar dengan tiga aset ini ya. Yang pertama pasar saham, kemudian yang paling kanan ini pasar mata uang gitu ya, valuta asing. Kemudian di tengah ini adalah aset digital atau namanya cryptocurrency ya, yang dimana kalau kita saat ini kita bergeraknya di bidang cryptocurrency atau aset digital ini. Oke. Nah, lanjut. Tapi kalau misalkan saya mau ngomongin cryptocurrency, saya harus ngomongin dulu tentang yang namanya Bitcoin. Kenapa? Koin di dunia, cryptocurrency di dunia itu banyak banget jumlahnya, banyak banget ya. Anyway, buat teman-teman yang nggak tahu ya, di luar negeri kripto itu diakui sebagai currency atau mata uang. Tapi di Indonesia belum diakui sebagai mata uang, hanya diakui sebagai aset atau komoditas saja. Makanya aset kripto ini
diakui oleh bukan OJK tapi oleh Bapepti karena diakui sebagai komoditas. Jadi teman-teman kalau lihat di sini Bitcoin itu aset digital yang diciptakan sejak tahun 2008, ada yang bilang 2009 ya, kurang lebih 2008 2009 lah ya. Dan sudah diakui oleh Bapepti. Di mana nilainya selalu mengalami kenaikan dari masa ke masa. Itu historinya ya, berdasarkan sejarah ya, teman-teman. Yuk kita lihat. Bitcoin 2008-2009 harganya nggak ada sama sekali. Mungkin di bawah $1 lah, 0, sekian dolar. Singkat cerita di 2014, teman-teman. Betapa mengagetkannya adalah Bitcoin itu loncat tiba-tiba dari istilahnya kayak batu kali lah istilahnya ya. Saking nggak ada harganya gitu ya. Tiba-tiba, loh kok harganya 15 juta, 16 juta nih satu koinnya gitu loh. Mendadak gitu ya, dari nggak ada harga, mendadak ada segini nih. Wah, orang-orang yang istilahnya ngumpulin Bitcoin itu cuma iseng-iseng gitu ya. Tiba-tiba mendadak kaya raya, mendadak jadi sultan. Anak muda yang nggak ngerti apa-apa, buset, kok saya mendadak jadi sultan ya, kok mendadak saya jadi kaya ya. Nah, itu rezeki mereka lah ya, singkat cerita gitu. Coba kita bisa ngulang waktu ya, kita juga mau dong jadi sultan ya kan. Nah, singkat cerita seperti itu. Dan kemudian harga Bitcoin jatuh kembali ke $158. Dan lanjut lagi ya, saya sekilas saja teman-teman. Nah, harga Bitcoin terbang lagi ya, jadi dia ini naik, turun gitu kan. Orang-orang panik, oh jangan-jangan nanti jadi nol nih, bisa gitu kan. Nah, singkat cerita Bitcoin terbang lagi nih. Wah, gitu ya, ke $19.765. Teman-teman, saya tanya ya, kalau misalnya teman-teman tahu nih, harga Bitcoin bakal nyentuh sampai $19.765 ini, di harga $158 ini teman-teman mau beli atau enggak? Saya rasa kita semua mau ya, tapi kan nggak ada yang tahu ya kan, betul ya. Oke, singkat cerita di 2017 dia naik terbang gitu ya. Banyak orang-orang yang istilahnya, wah harganya terbang ya, tetangga saya, saudara saya, teman saya ada yang kebeli Fortuner, kebeli Pajero, kebeli rumah gitu ya. Katanya karena main Bitcoin gitu kan, akhirnya mereka beli karena FOMO, takut ketinggalan. Nah singkat cerita, karena mereka cuma dengar kata orang gitu ya, mereka beli harga atas, harganya jatuh lagi ke $3.165. Oke. Nah, singkat cerita lagi, saya langsung cepet aja. Bitcoin itu kembali menunjukkan kenaikan yang luar biasa nih. Boom. Ke di tahun 2021 nyentuh hampir 1 miliar 990 sekian juta lah teman-teman, $69.000. Nah kalau kita lihat siklusnya teman-teman ya, Bitcoin dari nggak ada harganya mendadak jadi 1.000, turun naik lebih tinggi, turun naik lebih tinggi lagi, dan kabar baiknya adalah sekarang itu lagi turun lagi teman-teman. Mungkin kita boleh lah, kita kelewatan satu momen ya. Kalau tahu 2017, 2014 naik, saya beli. Kalau saya tahu 2017 naik, saya beli. Kalau tahu 2021 naik, saya beli di sini, gitu kan. Tapi namanya sudah terjadi, tidak bisa kembali ke masa lalu, gitu kan. Oke, nah sekarang kabar baiknya adalah, buat teman-teman yang ngikutin kripto, teman-teman tahu pasti yang namanya Bitcoin, halving Bitcoin. Ya, di mana siklusnya itu kurang lebih ya 4 tahun sekali atau 210.000 blok. Ya, intinya teman-teman, patokannya adalah Bitcoin itu sebenarnya ada siklusnya, kurang lebih kasarannya adalah 4 tahun sekali. Oke. Nah, kabar baiknya adalah sekarang harga Bitcoin berapa sih? Yuk kita cek sama-sama ya. Kita cek sama-sama biar saya nggak ini nih, nggak pura-pura doang gitu ya. Bitcoin cobain aja deh. Oh ya udah ya, di kisaran 398 juta ya teman-teman ya. Itu di dolarnya berapa sih? 26.800 lah ya, 26.800. Oke, sip. Oke. Nah, hilang lagi. 26.800 ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita lihat siklusnya nih, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Harusnya selanjutnya nggak kemana teman-teman arahnya? Naik atau turun? Naik kan? Kalau kita ngikutin polanya loh, ya kan? Ya namanya, kalau misalnya teman-teman itu tidak percaya bahwa namanya siklus dalam bidang finansial itu terjadi gitu ya. Teman-teman tidak percaya namanya history repeat itself. Namanya sejarah itu berulang, berulang, berulang. Manusia dari zaman dulu sampai sekarang nggak berubah sebenarnya, ya, nggak berubah, ya kan? Nah, maka teman-teman akan menyimpulkan bahwa harga selanjutnya akan naik lagi, betul ya? Satu terbang, dua terbang, tiga terbang, harusnya keempat juga terbang sih, ya kan? History repeat itself, pengulangan, pengulangan, dan pengulangan. Oke, diprediksi oleh majalah Forbes katanya bisa menyentuh $500.000 satu koin. Ada yang bilang $1 juta. Wah, itu beda cerita ya, itu gila banget sih, ya. Cuma kalau kita lihat arahnya, nggak mustahil teman-teman, nggak mustahil. Terutama buat teman-teman itu yang sudah terbiasa untuk bertransaksi di market kripto. Teman-teman pasti adalah seseorang yang mungkin sama seperti saya dan teman-teman lain yang sudah bergabung, di mana kita punya keyakinan bahwa Bitcoin itu akan terbang in the end gitu loh, akan menjadi pengganti gitu loh, akan menjadi pengganti mata uang fiat. Who knows, nggak ada yang tahu. Tapi siklusnya mengatakan seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini adalah satu kesempatan buat kita itu jadi orang kaya selanjutnya. Bener ya? Bener gak? Dari 26.000 nih, harga sekarang lagi di bawah nih. Ya, terus harganya nanti kalau naik ke 500.000 aja, uang teman-teman berubah jadi berapa belas kali lipat? 19 kali lipat, 20 kali lipat, bener gak? Nah, itu adalah peluang yang sebenarnya kita lagi cari, teman-teman. Kita lagi mau manfaatin, bisa gitu ya. Nanti saya kasih lihat ke teman-teman semua, ada video, satu video yang bukan saya ngomong ya.
regulator. Nanti teman-teman dengar ya. Nanti teman-teman dengar. Mungkin teman-teman yang udah sempat di grup ya, saya udah ada kirim ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nanti habis ini lanjut dulu. Mana nih cara hapusnya nih? Oke, sip. Hmm. Oke, kalau begitu teman-teman bisa ngelihat ini sebagai satu peluang, bener gak? Kalau teman-teman istilahnya bilang, enggak, ini bukan peluang, udah, that's it. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa dilanjutkan. Berarti kita udah beda frekuensi. Ya, awat aja nggak masalah. Ya, karena istilahnya ini cuman buat orang-orang yang ngelihat ini sebagai satu peluang. Ada orang yang melihat ini, enggak apa, nggak percaya. Ya udah, nggak bisa dipaksakan. Ya, pandangan tiap orang kan beda gitu ya. Tapi kebanyakan dari kita itu percaya bahwa siklus itu akan berulang. Bitcoin naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, selanjutnya naik lagi. Oke? Nah, tetapi masalahnya, teman-teman, tidak semua orang itu ngerti bagaimana cara bertransaksi di market kripto. Oleh karena itu, saya perkenalkan kepada teman-teman semua, ya, yang namanya adalah Moonbot oleh PT Maju untuk Negeri. Nah, sebentar, saya mau kasih lihat teman-teman semua satu video ya, satu video. Sebentar nih, mana? Engine is starting. 3, 2, 1. Cryptocurrency merupakan sebuah evolusi teknologi keuangan yang mampu mengubah dunia. Dalam 10 tahun terakhir, cryptocurrency mengalami pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibanding aset keuangan lainnya. Bagi Anda yang tidak punya waktu, tidak paham teknologi, dan ingin berinvestasi di aset keuangan yang aman, kini Moonbot hadir untuk Anda. Moonbot adalah artificial intelligence trading software yang dapat membantu Anda dalam melakukan trading cryptocurrency secara otomatis dengan aman, mudah, dan efisien. Moonbot memiliki fitur API configuration yang dapat dihubungkan dengan berbagai exchanger dengan mudah. Ini akan memudahkan Anda dalam melakukan trading di berbagai platform. Moonbot akan bekerja secara otomatis selama 24/7. Moonbot juga memiliki fitur analisa teknikal untuk mencari kripto terbaik seperti Bollinger Bands, EMA, CCI, Fibonacci Retracement, MACD, MA, Pivot Points, RSI, Stochastic RSI. Moonbot akan membantu Anda untuk melakukan transaksi jual beli secara otomatis. Moonbot juga memiliki 2 mode yang dapat disesuaikan dengan gaya trading Anda. Jika Anda adalah pemula, maka Anda dapat memilih mode automatic setting. Sedangkan jika Anda memiliki keahlian trading, Anda dapat memanfaatkan mode custom setting. Jangan lewatkan kesempatan ini. Bergabung bersama kami sekarang juga. Moonbot akan menjadi artificial intelligence trading software nomor 1 di dunia. Wih, mantap ya. Seru ya, seru ya. Saya udah berapa kali nonton ini, tapi saya merasa ini sih, feel-nya itu beda gitu ya, berasa. Wah, saya mengamini ya, Moonbot bisa jadi yang terbesar gitu di dunia nomor 1 ya. Ya lanjut. Nah, teman-teman tadi udah lihat ya. Ini jadi Moonbot ini ya. Moonbot ini diciptakan buat teman-teman nih. Ada 2 ya. Mungkin penonton di sini ada 2 kategori. Ada yang ngerti, istilahnya, Bang, Mas Ken, istilah gitu ya. Atau Pak Ken, istilah gitu ya. Saya nggak ngerti, Pak, cara trading. Saya nggak ngerti, Pak. Pokoknya saya buka handphone aja agak susah, Pak, istilahnya. Mungkin orang-orang yang mungkin agak gaptek gitu ya. Oke. Nah, untuk itu, buat teman-teman yang tidak ngerti bagaimana caranya, diciptakan software Moonbot. Supaya teman-teman yang istilahnya cuma tahu potensinya aja, tapi nggak bisa mengoperasikan. Nah, di sini teman-teman itu dibantu sama Moonbot untuk melakukan transaksi beli dan jual. Makanya Moonbot ini sebagai asisten pribadi Anda aja gitu. Oh, saya nggak ngerti, asisten tolong bantu ya, singkat cerita gitu. Nah, Pak, kalau saya ngerti trading gimana? Nah, jujur, Moonbot ini sebenarnya suatu alat bantu. Jadi buat teman-teman itu yang istilahnya, Pak, saya ngerti trading, Pak. Saya berarti nggak butuh dong. Jawabannya nggak juga. Saya ngerti trading, Bapak Ibu. Ya, jadi sekedar cerita aja ya. Mungkin orang nggak tahu ya background saya, teman-teman ya. Saya ada di saham, forex, kripto, komoditi, indeks, saya main juga istilahnya. Bukan main lah, bertransaksi ya. Berdagang di sana ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita mau diskusi sesuatu, saya siap, bisa gitu ya. Lanjut. Saya langsung kasih lihat aja. Saya langsung kasih lihat untuk tampilan dari, ya udah nggak usah basa-basi ya, langsung kasih lihat aja langsung. Teman-teman. Oke, bentar ya. Saya belum login ya kayaknya ya. Oh iya belum. Oke, sebentar. Saya masuk dulu. Oke, siap. Oke, sip. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini teman-teman, kita bisa mengkoneksikannya ke 2 exchange crypto ya. Dengan arti gini, teman-teman.
Kita membangun satu alat bantu buat teman-teman itu melakukan berdagang secara otomatis, beli dan jual otomatis, otomatis istilahnya gitu ya. Ini tuh asisten kita, dia yang otomatis menjalankan. Jadi ada kawan saya Mas Berto ya, dia bilang, Ken, ini kok konsepnya sama seperti kamu itu jualan baju ya Ken. Kamu beli di Tanah Abang, kamu jual lagi di toko sendiri. Beli di Tanah Abang, jual di toko sendiri. Gitu aja terus. Tapi daripada kamu kerjain sendiri Ken, capek. Mending istilahnya kamu sewa karyawan aja yang bisa kamu percaya. Dia bantu beli jual, beli jual, beli jual. Kamu daripada pusing, udah kamu cuma terima laporannya aja, kamu jalan-jalan, kamu menjalankan hobi, terima beres. Nah, konsep Moonbot itu mirip teman-teman, tapi di sini kita nggak jualan baju, kita jualannya di aset kripto gitu aja. Sorry. Nah, di sini ya teman-teman ya, kita memang trading apa robot trading, tetapi konsepnya itu berbeda jauh dengan yang teman-teman mungkin ada yang berkeliaran nih otaknya ya. Wah, Pak, robot trading ini namanya robot trading, Pak, gitu ya. Sama Bapak Ibu. Waktu tahun lalu saya dikasih tahu tentang informasi ini, saya skeptis. Saya bilang, "Hah, Moonbot? Nggak salah lu nawarin gue robot." Saya gitu ya. Karena apa? Karena memang lagi panas-panasnya kan kasus 2021 tuh banyak banget gitu kan. Saya bilang, "No, no, 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 nggak mau lah, nggak mau ya." Singkat cerita gitu kan. Nah, ditawarin lagi. Enggak ya, nggak mau ya, nggak mau ya. Singkat cerita, karena memang saya trading manual gitu ya, teman-teman ya. Dan istilahnya saya memang pakai Binance, saya pakai toko kripto gitu ya, teman-teman ya. Ketika saya tiba-tiba akhirnya dipaksa untuk, bener ya, aku nonton ini, kamu jangan ganggu aku lagi, singkat cerita gitu kan. Nah, dikasih tahu, ternyata Moonbot itu tidak menggalang dana. Nggak menggalang dana gimana? Oh, ternyata duitnya itu di rekening kita masing-masing. Anda mau pakai Binance yang sudah ada, silakan pakai. Mau pakai toko kripto, silakan pakai toko kripto. Binance ini nomor satu di dunia, toko kripto ini nomor satu atau nomor dua di Indonesia gitu loh. Jadi benar-benar kalau ada orang yang bilang, Pak, ini kok mirip reksadana? Mirip konsepnya, tapi kalau reksadana itu titip dana ke manajer investasi dia yang kelolakan. Betul nggak? Tapi kalau di sini, nggak. Duitnya itu tetap ada di balance rekening kita masing-masing. Jadi Moonbot itu di API bandingkan. Gitu loh. Jadi konsepnya seperti apa? Moonbot itu punya lubang colokan, punya colokan gitu ya. Kemudian rekening kita di Binance satu toko kripto, dia punya lubangnya. Pas dicolok, pop, gitu kan. Nah, setelah kecolok, saldo saya muncul di sini. Tapi bukan berarti pindah ya. Enggak, ini nggak pindah. Gitu loh konsepnya. Oke, dan di sini saldonya itu cuma munculin doang, cuma muncul doang. Nah, seperti itu, teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. By the way, ini ada profit ya, barusan ada laporan take profit nih. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Sekarang jam 7.58. Ini jam 7.58. Link ya. Link, tadi ada take profit nih, koin link. Terus 757 tadi ada Litecoin. Ya. Sorry banget, ini aku mungkin gimana ya, coba ya. Saya belum login lagi. Bentar ya. Saya pengen kasih lihat ke teman-teman semua bahwa transaksi kita itu nggak bisa didebat. Ada orang yang bilang fiktif ya, fiktif ya. Sini aku kasih lihat ke kamu bisa gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan aku nih ada Bu Yulia ya, aku transfer duit ke Bu Yulia 1 juta misalkan. Bu Yulia, aku transfer duit ya Bu Yulia ya 1 juta. Terus Bu Yulia bilang siap siap. Terus dibilang aku tanyain ke Bu Yulia udah masuk belum? Belum. Tapi mana coba lihat buku tabungannya. Jelas-jelas ada tulisan Ken transfer 1 juta. Tapi Bu Yulia bilang nggak ada. Ya gimana? Itu kan udah bukti tertulis yang nyata gitu loh. Di rekening kita kalau sudah ada, berarti udah bener masuk gitu loh. Oke, kita lihat ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Saya kasih lihat mungkin agak panjang ya, sorry banget. Nih, teman-teman, ini sistem colok kabel kita yang saya bilang tadi. Bentar ya. Nih, edit restriction. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Gimana cara kasih lihatnya? Nih, ini ya teman-teman ya. API binding kita nih ya. API binding kita. Buat teman-teman yang bingung nggak apa-apa ya. Ini emang sedikit teknis, tapi intinya adalah ini sama seperti Anda colok kabel. Oke? Ketika dicolokin gitu ya, teman-teman itu memberikan hak apa aja nih buat si Moonbot. Oh, Moonbot, kamu boleh baca ya. Makanya saldo saya bisa muncul di sini. Dia tahu saldo saya berapa. Moonbot, kamu boleh berdagang ya. Enable spot and margin trading ya. Kamu boleh berdagang ya. Oke, siap. Makanya dia bisa kasih laporan. Ini ya, Mas Ken ya. Ini udah take profit hari ini. Mungkin nggak terlalu gede ya, Mas Ken ya. Mungkin hari Minggu ya, $4 gitu ya. Kemarin ada $21 nih. Ada keuntungan-keuntungan seperti ini nih, Mas Ken. Istilah gitu ya. Pak, kemarin ada yang sempat gede banget nih, $58, hampir 800-900 ribu ya sehari ya. Dan ini saya nggak tahu apa-apa. Dia cuma ngasih laporan, Mas Ken, ini udah take profit ya. Oh, aku lihat, oh iya ya, nambah ya saldo saya. Kurang lebih gitu konsepnya, teman-teman. Oke, ya lanjut ya. Nah, di sini teman-teman, kita ini buat teman-teman yang istilahnya ngerti trading gitu ya, teman-teman itu gampang. Sorry, yang belum ngerti dulu ya, yang nggak ngerti trading, teman-teman silahkan pilih aja, ada strategi mode apa gitu ya, sesuai dengan profil resiko teman-teman sendiri. Dan di sini juga kita ini jujur, kita itu nggak mau main di market futures. Ada alasannya. Kalau di market futures ada resiko margin call. Tapi kalau di market spot, kita mainnya di market spot ya. Tidak ada resiko margin call. Maksudnya gimana? Anda beli emas, harganya sekian gitu ya. Emasnya harganya jatuh, emang emas Anda berkurang tinggal setengah? Kan enggak.
Emas Anda 1 kilogram ya tetap 1 kilogram. Nah, itu konsepnya. Makanya, ketika kita harganya turun, kita nggak jual. Kita nggak jual rugi. Kita nggak mau jual rugi. Konsepnya begitu. Nah, makanya, untuk kita, misalnya kita misalkan beli emas gitu ya. Kita beli emas nih. Harga emas jatuh. Emang ada jual? Enggak kan? Kecuali Anda BU. Bener nggak? Butuh uang. Nah, konsepnya sama. Di sini kita memilih koin-koin yang kategorinya koin-koin bagus. 3 besar, 10 besar gitu ya. 20 besar, kurang lebih gitu ya teman-teman. 50 janganlah. Menurut aku udah terlalu banyak. Dan di sini kita fokus di money management, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman dananya 500, ya mungkin cuma boleh main 1 koin. Punya dana 1.500, mungkin cuma boleh main 3 koin. Jadi kita nggak serakah ya teman-teman ya. Kita nggak serakah. Kemudian buat teman-teman yang, Pak, saya ngerti trading, Pak. Saya punya formula sendiri, saya punya strategi sendiri. Terus ngotak-ngatiknya di mana, Pak? Bisa. Ya. Jadi ini tuh konsepnya sama seperti Anda beli mobil, beli motor gitu ya. Dari bawaan pabriknya itu istilahnya sudah dirakitin. Anda tinggal pakai aja. Tapi istilahnya, wah saya ngerti motor, saya ngerti mobil, saya jago modif. Ya kan? Ngapain pakai bawaan dari pabrik? Mending saya kotak-atik sendiri aja di modif. Misalnya knalpotnya diubah, apanya dipendekin, ganti velg, ganti apa gitu kan. Klaksonnya, lampunya diubah gitu kan. Nah, ini sama teman-teman. Teman-teman buat trader, teman-teman bisa ubah-ubah semua indikatornya. Ya, technical analysis mau pakai Fibo A boleh, mau pakai MACD boleh, pivot points boleh, ya. Macam-macam. Teman-teman terserah pilih aja gitu ya. Dan semua ini nanti saya kasih lihat teman-teman semua ya. Sorry. Nih, ya. Jangan kaget ya. Ini kenapa minus nanti saya kasih lihat. Nih, teman-teman. Jadi semua formula dari robot kita ini Anda bisa ubah sendiri. Contoh, ya, ini drop rate-nya 1%. Kalau aku mau setiap belinya drop rate-nya 2%, bisa nggak? Bisa diubah. Saya belinya sekali, nggak mau satu kali. Saya mau martingale, 2, 4, bisa diubah. Ya, buat teman-teman yang ngerti. Oh, Pak, saya nggak mau take profitnya 1,5, saya mau 5%. Bisa nggak? Bisa diubah. Jadi balik lagi, teman-teman, nggak usah dipusingin. Buat Anda yang nggak ngerti bagaimana cara pakai Moonbot, gitu ya. Anda nggak usah pusingin sampai situ sih. Anda cukup, Pak Ken, saya nggak ngerti Pak caranya. Oke, nanti awal kita bantu. Teman-teman cukup klik mau pakai mode apa, koinnya apa, ya. Kemudian udah. Habis itu tinggal start. Jadi setting itu cuma 2-5 menit udah beres sih sebenarnya. Oke, kurang lebih seperti itu aja. Dan teman-teman bisa menikmati hasil dari keuntungan menggunakan Moonbot secara ya otomatis nih. Enak nih. Woi, bentar-bentar. Oh, tadi bukan. Oh, $28. Gimana sih? Oh, tadi saya kena scroll ya kayaknya ya. Saya kena scroll tadi, error tadi. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi hari ini saya ada untung $4, nggak gede sih, nggak gede. Tadi ngebug. Oke, kurang lebih gitu ya. Dan kalau misalkan saya mau ngasih lihat teman-teman, transaksinya bener gak nih Pak Ken? Bener gak? Oke, kita lihat ya. Kalau di Binance saya, kebetulan saya pakai Binance ya teman-teman. Kalau misalkan tercatat nih bahwa transaksi saya itu ada, berarti menunjukkan ini benar punya. Oke, saya kasih lihat nih. Order, masuk ke spot order. Kemudian saya masuk ke order history gitu ya. Sekarang kita lihat. Tadi transaksi terakhir koin link jam 19.5806. Sama gak? Link 19.5806. Sama ya? Menunjukkan apa? Udah nggak bisa didebat. Anda berdebat dengan hal ini, itu astaga, saya sampai geleng-geleng deh. Iyain aja deh kalau ada yang istilahnya, Pak ini nggak real Pak, nggak real. Mohon maaf, ini sama seperti saya transfer duit ke Bu Yulia, istilahnya gitu ya. Bu Yulia jelas-jelas udah, nih Mas Ken, udah ada tulisan 1 juta, berarti udah masuk ya. Udah kayak gitu, tapi kalau misalnya ada yang bilang, enggak nggak masuk, cuma tulisan doang. Mohon maaf. Ya kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Sampai mana nih tadi? Hmm, 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 hmm. Oke, disclaimer dulu ya, disclaimer. Jadi teman-teman, Moonbot itu tidak menghimpun dana ditempatkan di wallet exchanger masing-masing. Anda mau pakai Binance, Anda mau pakai toko kripto, silakan. Binance itu nomor 1 di dunia gitu ya. Toko kripto itu nomor 1, nomor 2 di Indonesia. By the way juga, akhir tahun Desember kemarin, toko kripto itu dibeli sama Binance. Ya. Oh ya, by the way teman-teman kalau ada yang mau nanya, silakan ya. Indodax belum bisa. Karena waktu awal itu, ini by the way saya menjawab, ada pertanyaan Pak Rianto ya. Indodax itu waktu itu belum open API, Pak. Jadi istilahnya kalau kita punya colokan, dia nggak bikin lubang colokannya, jadi nggak bisa. Nggak tahu, kata orang sekarang udah bisa sih. Cuman volumenya kecil, Pak. Saya dulu awal main kripto juga istilahnya pakainya Indodax, Pak. Cuman, sorry banget ya, saya itu pada akhirnya setelah nyoba pakai exchange lain, kok volumenya lebih tinggi ya? Namanya kita mau berdagang kan kita maunya cepet. Belinya cepet, jualnya cepet kan istilahnya. Kalau ngantrinya lama ya susah juga. Apalagi kalau misalnya kita mainnya dana besar ya. Gitu. Oke lanjut. Nah disclaimer juga, Moonbot tidak menjadikan fixed income dalam bentuk apapun. Oke kita lanjut. Nah nggak usah skip aja. Jadi transaksi kita ini berjalannya kayak gini teman-teman. B ini buy, beli ya. S ini sell. Beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Dan semuanya berjalan otomatis semua teman-teman. Oke. Nah sama seperti ini nih. B itu buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Dan semuanya berjalan otomatis. Beli, kalau namanya pedagang itu beli di harga mahal atau di harga murah sih? Biar untung. Beli di harga murah, jual di harga mahal, bener gak? Ya udah, sama di sini teman-teman. Beli di harga murah, jual di harga atas.
semuanya berjalan otomatis, autopilot, ya. Sorry banget ya. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang bilang, Pak, trading itu kan nggak semudah itu, Pak. Memang iya, memang tidak semudah itu. Makanya teman-teman, cuma konsep dari trading kita ini adalah kita beli nih, kita beli emas misalkan gitu ya. Nah, emasnya harganya turun. Anda jual nggak? Ya kalau nggak mau rugi nggak usah dijual, pegang aja barangnya, tunggu sampai harganya naik lagi, bener nggak? Kalau perlu, mumpung lagi diskon, harganya lagi turun, saya punya duit, saya serok lagi, bener nggak? Konsepnya begitu nggak? Turun lagi, wah lagi diskon, saya ngapain jual gitu ya, saya nggak BU-BU amat istilahnya gitu ya. Ya udah saya masukin lagi gitu loh istilahnya, tapi teman-teman nggak usah masukin lagi ya di sini ya, itu cuman mindset cara berpikirnya aja gitu ya. Karena namanya spot market, selama teman-teman itu memegang sesuatu yang secara nilai itu bagus, ya ngapain Anda jual? Kalau Anda nggak butuh uang, misalkan ini, teman-teman beli tanah, harga tanahnya turun 20%. Teman-teman beli 1 M, harga tanah waktu zaman COVID jadi tinggal 700 juta misalnya gitu. Emang setelah 700 juta Anda jual tanah? Kan nggak, ngapain gitu loh. Orang nggak butuh uang gitu, nggak urgent gitu kan. Nah itu konsepnya teman-teman. Ya lanjut. Nah, di sini saya ngasih tahu profit di sini bukan angka pasti ya, tapi boleh dong ya. Meskipun gini loh, ada 3 penentu dalam menentukan profit. Ada yang bilang gini, Pak Ken, ya, kamu jamin ke saya sebulan itu profit 5%. Saya join ke kamu 1 triliun, misalnya kayak gitu. Sorry Bapak Ibu, lebih baik jangan. Kenapa? Ya, Moonbot itu profitnya itu tergantung 3 hal. Yang pertama apa? Modal. Semakin besar modal Anda ya di bidang investasi apapun, modal besar hasil besar, modal kecil hasil kecil. Betul nggak? Itu realistis. Yang kedua, pemilihan koin. Koin yang bagus sama koin yang jelek, pergerakannya itu lebih liar yang jelek. Pergerakan semakin liar, untungnya semakin besar gitu loh. Oke? Yang ketiga adalah dari segi market itu sendiri. Kalau marketnya itu wah, kocokan atas bawahnya liar banget gitu ya. Nah, itu profitnya besar. Tapi kalau misalkan contoh ya, saya ada 25 Desember, Natal gitu kan, 1 Januari tahun baru, itu pergerakannya kecil karena aktivitas perdagangan itu nggak ada gitu ya. Nah, di sini meskipun saya nggak bisa ngomong angka pasti, tapi boleh dong saya kasih tahu nih teman-teman saya ada yang gabung gitu ya, ada persenan-persenannya dapat berapa gitu ya. Nah, kebetulan ada teman kita yang 1 bulan dia dapat 9%. Ada teman kita juga yang sebulan dapat 11%. Ada teman kita juga yang sebulan dapat 14%. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi gambar di atas tidak mencerminkan profit di masa depan. Oke ya teman-teman ya. Nanti saya kasih lihat teman-teman, kurang lebih kalau saya berapa ya. Nah, ada yang 15%, ada yang 13%, ada yang 13%, ada yang 16%. Ya. Terus kalau misalkan saya bilang, Mas Ken, ya, meskipun ini saya hitung manual ya teman-teman ya, tapi boleh dong saya sharing dikit ya. Saya ini sebenarnya joinnya ini bulan September ya. Bulan September by the way. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin gitu ya, saya sorry banget ya, data di awal September itu saya nggak, saya masih nambah dana beberapa kali, jadi datanya nggak rapi. Saya mulai menghitung ketika bulan November 2022. Ya, saya dapat agak gede nih di bulan itu, 17,2%. Wah, saya sampai shock. Loh, kok enak banget ya, gede banget ya gitu ya. Tapi di Desember saya dipukul lagi. Ya, ternyata nggak sebesar itu, 4%. Ya wajar, akhir tahun biasanya pergerakannya slow gitu ya. Nah, kemudian di Januari 2023 saya dapat 12,1%. Lumayan lah ya, lumayan. Oke, terus di bulan Februari 2023 saya dapat 8,9%. Kalau nggak salah. Oke, di Maret 2023 saya dapat, saya apal teman-teman, saya apal soalnya sering banget nyebut 9,8%. Dan di bulan April 2023 kemarin ya, saya masih ingat saya dapat 6, sekian persen. Ya, yang dimana kalau orang bilang, Mas Ken, ya, bentar, November, Desember. Sebenarnya November, September, Oktober ada sih angkanya 20-an, ada yang cuma berapa belas doang. Ya singkat cerita sebenarnya. Kalau teman-teman lihat di sini, saya ini hampir balik modal loh sebenarnya. Udah 100, hampir 90%, 100% loh sebenarnya. Kalau ditambah September, Oktober ya sebenarnya. Cuman masalahnya gini teman-teman. Ketika waktu saya awal bergabung, saya nggak langsung gede. Gitu loh. Saya masuknya 1.000 dulu ah. Bulan depan 2.000 dulu ah. Bulan depan 5.000 ah. 3 bulan kemudian 10.000 ah. Makanya kalau dibilang secara persenan itu gede atau kecil, ya sebenarnya persenannya gede. Tapi karena saya nambah terus, istilahnya gitu ya, nggak kelihatan gitu loh. Ya, sebenarnya ada profit, tapi karena saya nambah terus, harusnya kan digeber di awal dong. Konsepnya kan kayak gitu. Ya, oke. Kita lanjut. Oke. Ya terlalu lama nih ngomongin produk nih. Lanjut dulu. Oke. Saya lanjut aja. Nah, kalau saya ngomongin profit, udah pasti semua orang seneng gitu ya. Tapi saya harus ngomongin resiko juga, biar fair dong, ya kan? Nggak cuma ngomongin nikmat-nikmatnya doang, harus kasih tahu resikonya, betul nggak? Ya, seperti itulah konsepnya. Nah, kalau kita ngomongin resiko, ya, sebenarnya saya nggak terlalu setuju ini resiko moonbot sih sebenarnya. Kenapa? Anda nggak mau pakai moonbot, Anda bertransaksi di market spot market kripto, resiko 3 ini sama kok, istilahnya gitu. Jadi bukan moonbot sebenarnya, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Ya, karena kita kan pakai moonbot di sini ya.
Risiko pertama apa? Masa tunggu atau floating. Maksudnya gimana Pak Ken? Ya, Anda beli emas, harga emas turun. Anda jual nggak? Ngapain dijual? Kalau Anda jual kan jual rugi, harganya lagi turun ya kan? Tungguin aja sampai emasnya naik lagi. Nah, makanya ada namanya masa tunggu. Nah, turun, diamin aja, tunggu sampai harganya naik lagi. Baru dijual di sini. Nah, artinya ada namanya masa tunggu atau floating. Bisa margin call nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Karena spot market itu kita benar-benar beli barang. Kalau di market futures itu kita mainnya pakai leverage, pakai margin dan sebagainya. Ujungnya apa? Kita bisa mengalami yang namanya margin call karena kita tidak beli barang gitu loh. Kita bertransaksi kontraknya aja. Oke. Yang kedua apa? Exchangernya tutup. Istilahnya apa? Anda taruh duit rupiah di mana biasanya? Oh, Bank BC lalala gitu ya. Bank BN lalala, Bank Mandi bla 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 gitu ya, teman-teman ya. Emang teman-teman yakin itu tidak akan tutup bisa gitu? Bisa gak? Bisa tutup. Kenapa Anda percaya Anda taruh di sana? Karena kredibilitasnya bagus. Secara histori kinerjanya oke gitu ya teman-teman ya. Ini merupakan yang terbaik di Indonesia, contohnya seperti itu. Nah, di sini sama teman-teman. Kita nggak mau main dengan exchange yang kecil yang misalnya baru bikin dan sebagainya gitu ya. Kita bermain dengan yang top nomor satunya di dunia. Nah, Binance ya teman-teman ya. Binance ini nomor satu di dunia. Percaya? Percaya atau enggak? Nanti saya kasih lihat ya. Binance nomor satu di dunia atau pakai toko kripto. Toko kripto ini di Indonesia dan dia ranking 1 atau 2 di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kita menggunakan yang terbaik di dunia, kita menggunakan yang terbaik di Indonesia. Oke? Yang ketiga apa? Koinnya crash. Nah, istilahnya kita nggak mau main koin-koin yang nggak jelas lah. Kita nggak mau main koin artis, koin yang baru listing dan sebagainya. Kita nggak mau. Koin itu tiap hari ada yang baru gitu loh. Kita nggak mau. Kita mau main koin blue chip, koin bagus gitu ya. Ibarat kalau kita main logam, saya mau mainnya emas, silver, perunggu aja. Nggak mau main logam-logam kayak batu akik gitu. Saya nggak mau gitu ceritanya. Oke? Nah, makanya di sini kita pilih 3 besar, 10 besar, 20 besar. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ya. Teman-teman. Ya, ini yang tadi udah. Nah, teman-teman, ya, saya perkenalkan ya teman-teman ya. Ini perusahaan kita. Jadi perusahaan kita ini ada PT Maju untuk Negeri untuk Moonbot-nya. Kemudian PT Sukses Integritas Perkasa ini untuk teman-teman juga dapetin produk. Pak, kok ada sistem 2 perusahaan kayak gini? Ya, teman-teman, saya jelaskan dulu. Oke. PT Maju untuk Negeri ini produknya Moonbot. Moonbot itu apa? Software. Ada kepalanya nggak? Ada badannya nggak? Nggak ada. Nggak ada bentuk fisiknya kan? Oke, karena dia bentuknya software, tidak ada bentuk fisik, maka dia tidak bisa dijual secara terpisah, secara jaringan. Oleh karena itu, komen produk ya. Nah, di mana teman-teman juga ketika teman-teman mengeluarkan uang untuk istilahnya pakai Moonbot ya, teman-teman itu akan dapat 2 produk secara sekaligus ya. Moonbot dapat, tapi teman-teman juga dapat produk fisik dalam bentuk serum wajah, teman-teman ya. Di sini dapat S2 Pro namanya. Oke, jadi kalau saya suka bercanda sama orang-orang adalah dompet tebal ya muka harus glowing lah. Masa dompet tebal kaya raya tapi muka malu-maluin, ceritanya gitu sih. Ya bercandaan doang ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya kasih lihat dulu. Ini kemarin per tanggal 12 ini ada ngeri banget sih kemarin nih. Sebentar nih. Saya kasih lihat dulu ya. Saya buka TikTok saya. Bentar. Ini benar-benar ngeri banget sih ya. Jadi bentar. Biar kelihatan dulu sebentar. Oke. Sebentar. Masuk dulu ke sini, share ini, bisa diklik gak? Kok nggak bisa ya? Guys, pertama dan satu-satunya perusahaan penyedia. Bentar, itu kedengeran nggak? Sebentar ya, saya share screen, audionya sudah. Oke, teman-teman bisa lihat semua di sini. Kita play. Guys, pertama dan satu-satunya perusahaan penyedia Moonbot menjadi satu-satunya yang mendapatkan sertifikasi dari Bapepti loh. Harapannya ini akan menjadi babak baru dalam era robot trading yang legal. Hari ini saya sudah buktikan kepada ibu semua bahwa tentunya proses mencapai ini semua tidak mudah, tapi karena kita lakukan bersama-sama maka semuanya jadi mungkin. Ini bukti keseriusan perusahaan ini untuk mengikuti semua regulasi yang ada sekarang bahkan ke depannya nanti. Ini mengucapkan selamat kepada PT Maju untuk Negeri yang sudah mendapatkan license. Nanti di kuartal 1 2024 pada halving Bitcoin, kita sudah mulai bullish lagi. Justru ini kesempatan utama dari kesempatan ekonomi karena dengan besar supaya ini pada saat pasar bullish itu waktu yang pas. Semoga PT Maju untuk Negeri makin sukses ke depan dan terus memajukan bangsa dan negeri ini. Pada hari ini kita akan mulai cetak sejarah baru bagaimana membuat nanti ke depannya menguasai dunia trading kripto ke depannya Bapak Ibu semua. Moonbot! 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 Namanya punya iman itu bergerak sebelum melihat. Kalau misalnya sudah melihat baru percaya, orang biasa juga bisa. Betul nggak? Kita
sudah mulai dari sekarang ketika orang menganggap itu masih berbahaya. Ketika orang melihat itu sebagai sebuah resiko, saya dan teman-teman Anda di ruangan ini melihat itu sebagai sebuah peluang. Sukses itu ketika peluang bertemu dengan kesiapan. Buat saya ciptakan, tujuannya apa Bapak semua? Karena saya tahu ada gelombang besar di depan sana. Dan moonboat ini saya ciptakan sebagai sebuah kendaraan yang bisa bantu Anda untuk mengendarai ombak besar ini. Wah, mantap ya teman-teman ya, seru banget ya. Ini acara tanggal 12 baru kemarin nih, baru 2 hari yang lalu teman-teman. Makanya teman-teman kalau yang ngikutin Moonboat dari lama ya, orang-orang suka bilang, nggak mungkin lah, nggak mungkin dapat legalitas. Nah, tanggal 12 kemarin terbantahkan sudah. Ya, nah beruntung buat teman-teman yang sudah believe katanya owner. By the way itu tadi muka owner kita yang namanya Pak Michael Tanudireja ya. Beliau adalah CEO kita, anggota APLI di bidang mitra Bapepti dan OJK. Jadi makanya untuk urusan perizinan ya kita urusin gitu konsepnya teman-teman. Ya jujur, kalau kata beliau ini nggak mudah, berat banget. Awalnya istilahnya kayak kok kayak di goa istilahnya kagak ada percikan cahaya, tidak ada titik terang gitu ya. Tapi semakin berjalan kok tiba-tiba mulai terlihat titik terangnya gitu teman. Ya sehingga tanggal 12 kemarin ya kita menjadi yang pertama, kita jadi pionir pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi dari Bapepti teman-teman. Ya itu jujur meskipun ini bukan buatan saya ya, tapi karena saya apa ya istilahnya karena saya di sini antusias sekali mendengar hal itu juga saya ikut seneng di sini teman-teman. Ya mungkin di sini ada teman-teman yang mungkin sudah ini juga ya, ada yang kemarin ikut di sini ada Bu Maya gitu kan, kemudian ada Pak Siswandi kemarin datang juga, ada Bro Berto, ada siapa lagi nih? Coba ya saya kasih lihat ya. Ada mana ya? Oh, udah Bang Jamie ya kemarin ada juga. Oke, teman-teman. Ya, kemarin seru banget lah intinya ya, teman-teman. Jadi kita bukan membangun satu bisnis yang istilahnya nggak mau ngikutin aturan di Indonesia. No, justru kita patuh gitu loh. Katanya Pak Mike misalnya, sekarang kita sudah ikutin, nanti ke depannya kalau ada update baru, ya kita ikutin lagi, ya kan? Nah, seperti itu, teman-teman. Ya, dan kita yang pertama, teman-teman. Oke? Lanjut. Nah, di sini teman-teman, ya, selain dari sertifikasi dari Bapepti tadi, ya, teman-teman, sorry aku belum upload karena saya lagi nggak enak badan, jujur aja. Nanti teman-teman kalau ada yang mau minta, minta aja personal chat. Ya, nah ini izin kita yang sebelumnya kita sudah ada SUPL, APLI, PSE dari Kominfo kita udah ada. Jadi ditambah lagi kemarin adalah sertifikasi dari Bapepti. Nanti teman-teman bisa baca ya. Saya sebenarnya udah bikinin artikel buat membaca juga di artikel ya teman-teman. Saya sempat masukin sebentar. Nah teman-teman bisa buka ke everwealth.id/company moonboat. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah di sini mungkin penjelasan yang tadi ya teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang pengen tahu lebih detailnya nih gitu ya. Oh belum saya belum masukin ternyata. Ya ini video yang tadi nih ya teman-teman ya bisa ditonton. Nanti saya masukin. Oke, lanjut dulu. Oke. Kita lanjut. Kemana nih? Oke, sampai sini ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita ada 3 paket teman-teman. Kita ada 3 paket ya. Jadi teman-teman di sini teman-teman ada 3 paket ya, dari paket basic, advance dan juga pro teman-teman ya. Nah, basic ini 2,3 juta, advance ini 11,5 juta, pro ini 23 juta ya, teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, kalau mau sesuatu yang legal ini, teman-teman ya. Tapi kecuali teman-teman mau main yang istilahnya tidak legal dan sebagainya, sorry, di Indonesia belum ada. Kita satu-satunya. Ya, Anda mau main tenang, Anda atau mau main kayak istilahnya kayak hatinya nggak tenang setiap hari, saya gitu. Ya, tentu kita mau mainnya yang tenang-tenang aja, bener gak? Ya kan karena di sini kita mindsetnya kan kita mau investasi jangka panjang gitu kan, jangan sampai ketika kita lagi berinvestasi taruh duit kita nanti bermasalah, ya jangan gitu dong ya kan, kita tidak mau ada istilahnya apa namanya gangguan-gangguan yang tidak perlu seperti itu teman. Oke, nah di sini teman-teman kita dapat 3 paket basic, advance dan juga pro. Basic ini 2,3 juta, advance 11,5, pro itu 23 juta ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan gitu ya, sebenarnya 2,3 juta ini kalau dibagi dengan 360 hari itu kurang lebih 6.000 perak. 6.000 perak doang gitu ya. Sebenarnya murah sih ya. Apalagi kalau Anda ambilnya paket Pro, wah itu udah beda cerita. Kenapa? Basic ini Anda masa pakainya 1 tahun gitu ya. Anda mau deposit berapapun bebas ya. 2,3 juta tapi deposit saya 1 triliun boleh gak Pak? Boleh. Tapi istilahnya oh ini banget sih istilahnya udah kaya-kaya naik bajai gampangnya kayak gitu. Oke. Nah, advance ya. Advance ini 7 tahun. Jadi harga 5 plus 2. Oke. 5 plus 2 tahun, 7 tahun. Oke. Sedangkan di paket Pro ini seumur hidup. Ya jadi lifetime teman. Jujur teman-teman, jujur ya. Saya karena saya ada kepentingan untuk dari segi pengembangan bisnis juga teman-teman ya. Di sini saya sudah punya 8 paket Pro ya. Jadi kalau misalkan saya tidak pede, saya tidak suka, saya tidak cocok, ngapain saya beli sampai 8 Pro teman. Betul gak? Make sense dong, ya kan? Nah, kemudian bedanya apa lagi? Oke, teman-teman bisa lihat basic, advance sama Pro ini. Kok makin panjang Pak ke bawah? Kok makin panjang? Kayaknya fitur-fiturnya makin banyak ya Pak? Jawabannya iya. Ya, basic mungkin cuma segini doang ya. Di sini kita 35 step doang ya. Jadi maksudnya gini teman-teman.
konsep dari kita step ini adalah harga emas nih, kita beli emas ya. Harga emasnya turun 1%, kita beli lagi. Turun 1% lagi, beli lagi. Itu katakannya adalah step 0, turun 1%, step 1, turun 1%, step 2. Ya. 35 step berarti kurang lebih 35%. Ya. Kita bisa membeli di harga lebih murah dengan 35 kali penurunan. Sedangkan kalau misalkan teman-teman itu join di Advance atau Pro, ini 100 step. Artinya apa? Ya, kalau jarak antar stepnya 1%, 100 step artinya ya 90-100%. Mungkin nggak? Anda ngomongin kayak istilahnya emas gitu ya. Emas sekarang harganya berapa? Terus turun 100%. Bisa? Bisa sih, tapi kok kayaknya kecil banget ya kemungkinannya. Sama teman-teman. Ya, selama kita memilih koin-koin yang kategorinya bagus seperti Bitcoin dan sebagainya, mungkin nggak harganya loh? Mungkin sih, tapi kayaknya buat orang-orang istilahnya kayak kok rasanya kecil banget ya kemungkinan untuk bisa itu terjadi gitu loh. Oke teman-teman ya. Dan kemudian teman-teman bisa lihat di sini ya. Sebenarnya konsep dari trading kita itu simpel aja sih. Saya baru minta slide yang ini nih. Ini bagus banget sebentar ya. Teman-teman mungkin bisa lihat ini seru banget sih. Ini seru banget. Ini adalah gambaran buat teman-teman cara bertransaksi kita nih. Kelihatan nggak ya layarnya? Kelihatan. Nih teman-teman bisa lihat. Salah. Ah ini nih. Ini seru nih. Tuh. Naik jual, turun beli, naik jual, turun beli. Wah, itu seru banget, teman-teman. Jadi, konsep dari trading kita itu seperti ini, teman-teman. Ya, semakin turun kita beli, semakin naik kita jual. Turun itu kita menabur, naik itu menuai. Makanya tabur, tuai, tabur, tuai. Ya, semakin kocok atas bawah, wah itu profitnya makin ngeri banget, teman-teman. Karena kita mainnya kayak begini. Gitu ya. Makanya ada orang yang bilang, "Pak, di Binance juga ada grid trading, konsepnya beda." Mohon maaf. Kalau sama saya udah tahu, istilahnya gitu, teman. Ya, konsepnya seperti ini. Jadi kita meskipun harganya turun, kenapa sih? Tadi Bu Maya ada ngepost tuh, ada ngepost. Dia bilang, kok marketnya lagi merah, lagi turun, kok saya bisa cuan sih? Nah, dikasih tahu sama Bu Maya, gini loh, market lagi turun kan bukan berarti kita nggak bisa take profit. Kita tetap bisa take profit loh. Nah, gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Sip. Seru, seru, seru. Ya, teman-teman ini cuma pengetahuan aja sih. Kalau teman-teman ada yang bingung, sorry banget ya. Saya teknis banget ya hari ini ya. Ya, seperti itulah kurang lebih teman-teman. Dan by the way, Ken, keren. Oi, siapa nih? Siap ya. Oke, teman-teman. By the way, sorry banget nih. Aku nggak terlalu fit nih. Oke, makanya kirim linknya tadi agak telat ya. Nah, teman-teman, jadi kita cuma ada 3 paket aja, teman-teman. Teman-teman mau deposit berapapun dananya, 10 juta, 100 juta, 1M, 10M, 100M, terserah gitu ya. Bedanya Basic, Advance sama Pro dari masa pakai sama dari fitur. Jujur ya, kalau saya bilang, kalau teman-teman itu punya budget lebih, gitu ya, better ambil Advance atau Pro gitu loh. Karena paket Basic ini nanggung menurut saya sih, gitu. Tapi buat teman-teman yang istilahnya mau ngambil paket Basic dulu atau Advance dulu, bisa tambah selisihnya aja, gitu. Seandainya teman-teman mau upgrade. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut. Apa ya? Oh ya, ini by the way trailing profit nih, trailing profit. Saya mau kasih lihat teman-teman. Trailing profit ini seperti apa? Memang fitur ini belum ada, belum ada. Tapi soon ya. Nih, aku mau kasih lihat teman-teman. Trailing profit itu seperti apa sih, Pak Ken? Misalnya gitu ya. Nih, saya kasih lihat nih. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat, ketika harganya naik ya, dia beli nih ya. Naik. Nah, dia kayak gini ya, teman-teman ya. Harga naik, let the profit run, biarkan profit itu jalan. Nah, tiba-tiba harganya turun, kita take profitnya di situ. Ya, maksudnya apa, Pak? Kalau misalkan teman-teman itu istilahnya paket basic, take profitnya itu cuma 1,3-1,5%. Tapi misalkan market itu terbang 10%, Anda kehilangan momen. Sayang, Anda cuma ambil 1,3% doang. Nah, kalau teman-teman itu ambilnya paket Advance atau Pro, harga naik, mau terbang misalnya gitu ya. Ya udah kawal aja. Wah, naik lagi. Kawal lagi, naik lagi. Kawal lagi, naik lagi. Kawal lagi. Tiba-tiba harganya jatuh. Nah, kita take profit di situ, ya. Jadi kita berusaha mendapatkan profit sebesar-besarnya. Kurang lebih seperti itu. Wah, ini benar ilustrasi kemarin saya seneng banget sih ya buat teman-teman yang bergabung ya, yang sudah bergabung mungkin nanti akan ada sesi khusus untuk ini ya. Ini PowerPoint baru sih sebenarnya. Oke, lanjut ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau nanya nggak? Oh ya teman-teman, ini ya teman-teman ya. Meskipun saya nggak bilang ya dananya depositnya berapa. Jujur dari Moonbot itu nggak ada acuan. Oh, kalau saya start dari 100-200 dolar bisa nggak? Bisa. Pak, saya kalau startnya dari 500 boleh nggak? Bisa gitu ya. Pak, kalau saya modalnya agak gede bisa nggak? Bisa aja. Jadi Moonbot itu tidak memasang minimal atau maksimal gitu ya. Jujur kalau saya dengan teman-teman yang lain, kita nggak gede-gede sih. Kita istilahnya kalau mau main 1 koin siapin 500. Mau main 2 koin siapin 1000. Mau main 5 koin 2500 gitu ya. Tapi teman-teman harus aware ya. Kalau misalkan teman-teman itu istilahnya pengen istilahnya apa ya namanya? Ini cadangan lah, cadangan ya. Cadangan ini adalah untuk mengantisipasi penurunan 100% ya. Jadi gini teman-teman ya.
100 step itu ya, dananya itu masing-masing setiap kali dia beli itu $15. Jadi kalau ini 33 step kali 15 495. 34 sampai 66 495. 67 sampai 100 510. Maka kalau teman-teman itu mengantisipasi penurunan sebesar 100% gitu, 100 step, maka teman-teman sebenarnya harus nyiapin $1.500. Tapi jujur ya, ini personal opinion saya aja. Saya nggak main sampai ngapain satu koin 1.500 sih, istilahnya gede banget gitu ya. Udahlah siapin aja $500 buat main satu koin gitu teman-teman. Oke. Lanjut ya. Dan di sini kita ada fitur auto saving dan ini satu-satunya di dunia ya. Belum ada yang punya ya. Jadi kemarin setelah dapat sertifikasi dari Bapepti saya sampai geleng-geleng, gila ya. Ini jago banget sih ya. Merasa istilahnya kayak wah, saya tidak salah pilih nih ya, membanggakan gitu loh. Kita yang pertama di Indonesia gitu ya. Kita yang pertama dan satu-satunya di dunia yang punya fitur auto saving gitu ya. Kita ini by the way teman-teman yang nggak tahu auto saving ini konsepnya sama seperti deposito di bank ya. Jadi maksudnya gini, Anda punya duit 10M di bank gitu kan. Nah, maka mungkin pihak bank akan hubungin kalian. Dibilang, Pak, Pak siapa nih? Pak Saryanto, Pak Rianto misalnya gitu ya. Mau masukin deposito gak nih? Misalnya gitu kan. Nah, ya duit teman-teman itu kan nggak pindah. Cuma istilahnya dijadiin deposito aja. Kurang lebih seperti itu. Lumayan kan? Dapat 3-9% per tahun gitu kurang lebih teman. Ya. Jadi konsepnya adalah duit teman-teman ya. Kan ada yang dipakai buat trading, ada yang nganggur dong. Gitu kan. Belum kepake nih. Ya, duit nganggurnya misalkan ya 10.000 masih nganggur, 2.000 udah kepake gitu ya. Masih lagi dalam bentuk koin nih lagi trading. Sayang 10.000-nya kan harusnya bisa menghasilkan bunga gitu loh. Sehingga 10.000-nya akan masuk deposito gitu loh. Dan ketika dibutuhkan, secara otomatis keluar dari deposito. Kita butuh ya buat trading ya, diambillah depositonya dikit gitu. Tiba-tiba ada yang take profit ya, saldo nganggurnya ada lagi, masuk lagi ke deposito. Maka dia tektok buy sell terus ya. Bukan buy sell, maksudnya apa? Keluar masuk sendiri gitu. Tapi ingat, tidak ada sistem penarikan dana, semua ada di rekening kalian. Kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Teman-teman ada yang mau nanya dulu sebelum saya lanjut ke sesi selanjutnya? Ini terkait produknya dulu ya. Jujur hari ini tuh sebenarnya sesinya itu lebih ke arah affiliate-nya, teman. Ke arah affiliate. Jadi, teman-teman jangan anti ya dengan sesuatu yang namanya affiliate, teman. Kenapa? Karena segala sesuatunya sekarang serba affiliate, teman-teman. Serba affiliate, TikTok affiliate gitu ya. Shopee affiliate gitu kan. Artis si Raffi Ahmad sekarang jadi brand ambassador apa tuh? Produk yang istilahnya affiliate juga gitu ya. Teman-teman kalau misalnya digital marketer gitu ya, teman beli domain, beli hosting, affiliate juga ya. Semua itu affiliate, hello gitu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman pelajari dulu, jangan sampai teman-teman itu mengaffiliatekan produk yang istilahnya tidak benar gitu ya. Kalau di sini kan perusahaannya jelas gitu kan. Pertama di Indonesia mendapatkan sertifikasi Bapepti ya kan. Kedua dananya itu ada di rekening pribadi, bukan titip dana. Clear kan? Nggak ada masalah. Dan kita mainnya di spot market, bukan future market. Kalau future market ada resiko margin, kalau spot market resikonya apa? Turun sementara waktu, nunggu. Ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu. By the way, tadi ada yang ngechat saya, Bang, bantu untuk join dan untuk menggunakan Moonbot biar profit lancar. Siap, Pak Saryanto, siap. Undangan siapa nih? Ya, undangan saya atau undangan siapa nih? Ya, nanti abis inilah kita komunikasi. Wah, seru nih Pak Saryanto ya. Selamat bergabung, Pak. Selamat bergabung, meskipun masih belum didaftarin ya. Nggak apa-apa, yang penting komitmennya dulu. Oke, teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Ini sih benar-benar inilah, teman-teman ya. Jujur, karena sesi ini sebenarnya lebih ke sesi affiliate, saya mau ngomong kepada teman-teman semua ya. Sekarang ini ya, teman-teman ya. Teman-teman tahu lah 2021 itu kemarin tahun yang istilahnya banyak robot-robot, bener gak? Robot trading A, robot trading B, robot trading C, collapse gitu kan? Ya kan? Collapse istilahnya kayak tutup, dana nggak bisa ditarik, panik semua, bener gak teman-teman? Ya kan? Nah, sekarang teman-teman dengan produk yang bener, ya perusahaannya jelas gitu kan? Perusahaannya baru resmi jadi nomor 1 di Indonesia gitu kan? Sorry. Nomor 1 di Indonesia. Kemudian yang kedua, ya duitnya dipegang masing-masing gitu ya teman-teman ya. Dan ini kita satu-satunya, kita pionir. Makanya tadi kata Pak siapa tuh yang dari Bapepti, dibilang Anda ini ya 2024 halving Bitcoin diharapkan harganya terbang dan Anda ya dari PT Maju untuk Negeri ini bisa istilahnya apa ya mendapatkan ini keuntungan sebuah peluang buat kita yang menggunakan Moonbot istilah gitu ya. Nah seperti itu bukan kata saya loh. Ada hitungan ini ya Pak Carly, sorry, thank you ya. Jadi ada profit sharing, ada ya. Saya kasih lihat nih ya. Mungkin saya kasih waktu paling lama 5 menit. Saya bahas tentang produk. Habis itu saya lanjut ke affiliate-nya ya Bang. Oke. Nah, ingat ya teman-teman ya. Tidak ada yang salah dengan metode cara penjualan. Yang bermasalah itu ketika Anda itu rugi, terus kemudian affiliate-nya dibayar. Nah, itu yang ngaco gitu ya. Jangan, itu itu platform binomi ya, binomi. Saya nggak sebut merek ya. Binomi ya, tahu lah ya teman-teman ya. Ya, makanya saya nggak mau main binary option. Karena saya sebenarnya tahu gitu loh. Saya sebenarnya tahu dengan hal itu. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak siapa nih? Sebentar. Kok nggak bisa ya? Bentar. Saya mau ngasih lihat ke arah. Oke, saya buka ya teman-teman ya.
Beda teman-teman ya, yang sudah masuk ke grup, ini teman-teman bisa akses akun saya loh. Ya, ini akun real saya ya teman-teman ya. Tapi teman-teman itu bisa masuk ke arah investor view. Ini contoh ya, aku kasih lihat nih. Sign in as investor, ya teman-teman bisa masuk ke akun saya. Passwordnya ini nih. Jadi saya open aja buat teman-teman ya, buat teman-teman yang pengen untuk akses akun saya nih. Login. Nah, teman-teman, tulisan di sini investor view. Artinya apa? Anda tahu si Paken profitnya hari ini berapa ya? Oh, tahu $4 gitu kan. Si Paken ya, istilahnya settingannya seperti apa? Teman-teman bisa lihat semua seperti itu. Ya, ini teman-teman ya. Tapi Anda itu nggak bisa kotak-katik, makanya API configuration tuh diblok ya kan. General strategi status ininya nggak bisa diklik gitu kan. Nah, seperti itu ya. Binance, toko kripto mungkin teman-teman bisa klik, tapi teman-teman kan nggak bisa nyeting gitu loh. Jadi intinya cuma investor view, read only ya. Tadi ada pertanyaan dari Pak siapa? Pak siapa? Pak Karli ya, Pak Karli ya. Nanya, ada hitungan profit sharing nggak? Nah, karena istilahnya Anda itu kalau misalkan pakai yang kayak saya nih, 23 juta yang pro seumur hidup gitu ya. Anda mau deposit berapapun, sampai jangka waktu berapapun kan udah istilahnya Moonbot mau dapat untung dari mana lagi kan? Makanya kita ada sistem sharing profit. Berapa? 80-20 gitu. Tapi istilahnya mindsetnya gini loh. Contoh Pak siapa tadi? Pak Karli ya, bener nggak? Nah, Pak Karli nih istilahnya ya. Pak Karli untung gitu kan? Duitnya di mana, Pak? Di rekening Bapak. Kalau untungnya masuk di mana? Di rekening Bapak. Mungkin nggak si Moonbot potong 20%, Pak? Nggak bisa. Dia nggak bisa, Pak. Kalau dia bisa potong, bahaya nggak? Bahaya lah, gitu kan? Nanti jangan-jangan dia bisa narik dana saya, istilahnya kayak gitu. Ya kan? Nggak bisa, Pak. Makanya kita bentuk sistem kayak pulsa, Pak. Bapak isi dikit dulu, nggak usah banyak-banyak ya. Modal saya 15.000, tapi saya isi kredit cuma 100 gitu ya. Setiap kali ada untung, kredit saya dipotong, Pak. 80-20. Contoh ya, contoh nih. Tadi ada untung jam berapa nih? Jam 19.5806 ya, 0,45. Berarti kalau 20%-nya 0,09 ya. Kita cek. Nah, ini teman-teman. 19.5806, potongnya 0,09, ya kan? Nah, ini karena saya ada profit, makanya dipotong 20%. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak Rianto. Ini sistem join-nya multi level atau referral, ya. Jadi buat teman-teman ya, untuk SIP ini kita menggunakan sistem multi level ya, teman-teman ya. Ya, oke seperti itu. Oke, tapi ingat ya, bukan masalah sistem penjualan loh. Yang bermasalah itu kalau misalkan keuntungan teman-teman itu ya sebagai affiliate itu dibayar sama kerugian orang. Ah, itu ngaco. Itu ngaco. Tapi kalau di sini saya kasih tahu aja ya teman-teman ya. Nanti abis ini saya bahas ya, di mana saya kalau misalnya saya ngajak Bu Maya gitu ya. Bu Maya untung, maka saya dapat persenan. Udah gitu aja. Ya kan? Makanya saya harus bantu Bu Maya banget. Bu Maya gimana nih biar untung nih Bu Maya ya. Saya kayak gitu ya. Makanya kita kadang-kadang kita suka ngobrol gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Anyway, saya benar-benar, ini profit taking nih. Barusan ada laporan lagi. Tuh, $5 ya. Profit takingnya apa? Raven ya. Raven 20, 33, 11. Yuk kita cek. Kita cek. Raven 23, berapa tadi? 11. Raven. Bentar lagi loading. Ya. Nah, kan 20, 33, 11. Sama gak? Sama. Berarti apa? Real. Udah nggak bisa didebat. Kalau debat justru ketawain aja deh. Gitu kalau debat sama hal ini. Oke, kita lanjut. Ada yang mau nanya teman-teman? Kalau ada yang mau nanya silakan. Oke, by the way ya, PT SIP ini kita sudah dari 6 tahun ya teman-teman ya usianya ya. Jadi bukan perusahaan baru. Nah, singkat cerita ini adalah produk ketiga kita gitu loh. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Bang, jadi gimana cara kita narik duitnya ke rekening? Maaf Bang, soalnya masih pemula. Ya, ini karena Anda pakainya Binance, pakai toko kripto, ya Anda urusannya sama Binance sama toko kripto gitu konsepnya. Jadi contohnya ya, tadi kan saya ada kasih contoh kalau nggak salah, kalau sempat nonton video ya, Anda pakai Tokopedia nih, ya, tapi dikonekin di API binding kan sama apa namanya GoPay, istilah gitu kan. Nah, saldo GoPay-nya muncul, tapi kan duitnya di GoPay bukan di Tokopedia, bener kan? Kayak gitu konsepnya. Nah, urusan Anda narik dana, Anda nggak ada urusan sama Tokopedia, Anda urusannya sama si GoPay, gitu konsepnya. Nah, di sini kita kalau Anda ini nyimpen duit rupiah, Anda buka rekening khusus rupiah. Anda mau nyimpen dolar, buka rekening dolar. Kalau Anda urusannya istilahnya apa namanya? Ngeblank kan? Ngeblank kan? Sorry. Apa sih tadi saya ngomong? Udahlah, lupa nih. GoPay sama Tokopedia, Pak. Apa tuh? Kenapa? Nggak bisa diambil. Oh, iya. Jadi intinya adalah kita ini di sini pakai rekening terbaik buat Anda itu bertransaksi di market kripto gitu ya. Anda pakainya Binance nomor 1 di dunia. Nih, yang nggak percaya ya, saya buka nih. Ya. Top exchange crypto in the world ya. Kita buka aja. Jadi bukan sekata si paken nih ya. Kita buka nomor 1 siapa? Binance. Transaksinya lihat deh. Ranking 1 sama ranking 2-nya beda 10 kali lipat, 11 kali lipat. Ya. Jadi Binance ini nguasain, teman-teman. Ya. Terus kita belum ngomongin kalau yang tadi nih toko kripto nih kita lihat ya. Toko kripto itu ranking
119. Binance itu ranking 1, teman-teman. Ya, silakan Anda mau pilih yang mana terserah gitu loh. Ya. Oke, lanjut kurang lebih seperti itu. Nanti kalau urusan WD dan sebagainya, ya urusannya sama Binance. Jadi kalau misalkan saya nggak mau pakai Moonbot pun, urusan saya memang dari dulu pakainya Binance kok, bisa gitu. Ya, lanjut. Terus, apalagi. Ada lagi tadi chat ya. Kebesaran sharing profitnya Bang. Waduh, konsepnya sama seperti Anda Indomaret lah. Anda Indomaret, Anda franchise sudah bayar gitu kan. Tapi franchise-nya per 5 tahun dan Anda ada sharing profit, Anda ada biaya-biaya lain gitu kan. Ya fair-fair aja dong 80-20. Kecil loh itu sebenarnya, kecil loh. Kecil banget. Itu ada orang yang bilang itu kayak gas fee lah. Ya. Ada yang kalau saya bilang kayak pulsa gitu. Semakin cepat habis, semakin untung saya istilahnya gitu. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Oke. Mana ya slide saya? Oke, sebentar saya buka dulu. Paling gede udah pernah narik berapa Bang dari hasil Moonbot? Nah, teman-teman, mindsetnya itu adalah mindset investor ya, teman-teman ya. Mindsetnya investor ya. Jujur teman-teman, jujur aja ya. Kalau misalkan mindsetnya investor itu gini-gini. Market itu kan sebenarnya naik turun, bener gak? Ya kan? Kripto itu naiknya kapan? Prediksi kan 2024, 2025 kan. Nih, saya kasih lihat teman-teman. Ya, saya kasih lihat ke teman-teman semua akun dari saya. Akun saya. Modal saya adalah 15.000. Oke. Modal saya 15.000. Nah, kalau dibilang, Pak, harganya gimana Pak? Katanya kalau turun nggak dijual Pak. Rugi dong. Lagi turun dong minus semua. Nih, aku kasih lihat belak-belakan. Tuh. Minus semua. Ya, kasih lihat tuh. Buset. Gede ya. Minus 7,5 juta, minus 6 juta, minus 4,5 juta. Ya, ini karena modal saya gede gitu. Cuma fair-fairan aja, saya kasih lihat semua gitu kan. Saya nggak umpet-umpetin kan. Nah, ini teman. Cuma mindsetnya gini loh. Ini tuh ceritanya emas yang teman-teman pegang, itu harganya lagi turun. Dan teman-teman itu punya kesempatan buat beli lagi di harga lebih murah. Gitu konsepnya. Nah, nanti ketika harga emasnya terbang, gitu ya, teman-teman untung gitu. Nah, ya, tektok-tektokannya itu yang kita manfaatin. Makanya setiap hari saya ada profit nih kayak gini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat ya, sekarang kalau misalkan saya tarik duit saya, istilahnya gitu ya, modal saya 15.000. Harga minus kan? Harga minus nih. Kalau saya jual berarti cut loss kan, jual rugi kan. Nah, ada yang minus berapa nih? Ini udah 15 juta, ini udah 800, 1.000 lah, 15 juta juga gitu ya. Jadi kalau saya cut loss, ini saya jual rugi semua. Saya rugi puluhan juta, teman-teman. Jujur aja gitu ya. Tapi ya kita coba lah ya, teman-teman. Kita keluarin kalkulator, kita buka kalkulator, kelihatan nggak sih kalkulator saya? Sebentar. Oh, kelihatan. Sip. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, duit nganggur saya berapa? 395 ya. Kita buka. 395 tambah dengan 12.197. 198, oke. 198 tambah dengan yang ada di saving. Di saving berapa? 3749. Sebentar. Tambah dengan 3749. Nah, teman-teman. Dengan kondisi saya jual rugi, harganya lagi minus seperti ini, ya. Modal 15.000 saya sudah berubah jadi 16.342. Jadi kalau saya jual rugi nih, ya, saya masih kelebihan 1.342. Saya lupa harga dolar berapa. Sebutlah 14.800, oke? 14.800. Dengan kondisi saya jual rugi, saya hampir dapat 20 juta, teman. Ini jual rugi loh. Kalau nggak jual rugi, lihat nih. 4289 kalikan dengan 14.800. 63 juta, 4. Nah, jadi mindset teman-teman itu jangan istilahnya pendek-pendek gitu ya. Jadi kita memang agak unik, di mana trading kita ini adalah trading tapi mirip investing juga. Jadi mindsetnya nggak bisa istilahnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak bisa. Mindset teman-teman itu harus jangka panjang. Ya, makanya saya bilang di sini tuh ya, kalau misalnya ambil paket basic agak sayang, teman. Jujur aja, tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Teman-teman coba, cocok tinggal upgrade kan, tambah selisihnya aja gitu kan. Tapi kalau memang teman-teman itu mindsetnya di sini bisa sama dengan kita semua adalah ya di mana kripto itu siklusnya 4 tahun sekali. Teman-teman jangan berharap istilahnya untung gede-gede banget selama dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sorry, bukan itu konsepnya, teman. Ya, namanya investor itu kan mindsetnya jangka panjang, bener gak? Ya itu sebenarnya. Oke, teman-teman, lanjut ya, teman-teman ya. Wah, betah ya, 31 orang ya, betah banget ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ya, karena Moonbot ini adalah project yang istilahnya masih kita pionir nih, ya. Saya jujur aja ya, teman-teman ya. Saya bakal ngembangin bisnis ini sampai seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Itu tuh goal saya, teman-teman. Kenapa? Saya bisa melihat ini tuh market yang blue ocean di mana kita nggak ada persaingan di sini. Belum ada. Kita satu-satunya dan istilahnya untuk orang-orang gitu kan, untuk orang-orang di dunia, di Indonesia adalah legalitas itu utama, benar gak? Nah, yang ada legalitas baru Moonbot, baru si PT yang kita ini, teman-teman. Sehingga apa? Ya ini adalah peluang blue ocean buat kita, ya. Di mana semua orang ya, kalau misalkan kita ngomongin, oh Pak, saya jualan makanan gitu ya, jualan bubur misalnya gitu. Emang semua orang makan bubur kan enggak? Ya kan? Nah, kalau misalnya teman-teman ngomongin, oh Pak, saya usaha apa gitu ya. Nah, semua orang kan nggak belum tentu suka. Tapi kalau misalnya kita ngomongin duit, wah itu marketnya luas banget Bapak Ibu. Marketnya luas banget. Hampir semua gitu loh, suka duit, bisa gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah,
masuk ke slide saya yang sorry ya, ini agak-agak apa namanya? Agak loncat-loncat. Sebentar nih. Oke, kebuka nih. Sip. Oke. Sip. Wih, betah ya semua ya. Mantap. Saya udah record belum? Sudah harusnya. Oke, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, saya cuma mau istilahnya menyamakan frekuensi. Buat teman-teman yang istilahnya nggak mau dengerin tentang affiliate marketing dan sebagainya, is okay, nggak ada masalah. Ya, tidak ada yang produk yang cocok untuk semua orang kok, istilahnya. Saya fair-fairan aja, oke? Nah, di sini sebenarnya aku dan teman-teman yang lain itu kita lagi membangun suatu passive income, suatu bisnis. Sama seperti teman-teman itu buka bisnis rumah makan, ya, bisnis toko baju, misalnya gitu ya. Bisnis apa? Bisnis macam-macam lah, bisnis macam-macam, teman-teman. Ya, teman-teman itu sebenarnya sedang membangun sesuatu yang namanya exponential income, ya. Namanya income teman-teman itu istilahnya buka toko kan nggak langsung legit gitu kan ya, teman-teman tetap butuh yang namanya wah income-nya pelan kecil 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 nutupin biaya operasional sampai akhirnya teman-teman itu harganya naik terus gitu ya, income teman-teman itu naik terus, maka teman-teman mendapatkan yang namanya exponential income. Sedangkan yang di sini yang saya maksud linear income adalah jujur ya teman-teman ya, saya ini di bidang kesehatan gitu ya, saya adalah seorang medis gitu ya teman-teman ya. Nah, saya itu dibayar dengan kehadiran saya, dengan istilahnya seberapa banyak orang yang saya layani dan sebagainya teman-teman. Nah, di situ saya sedang membangun yang namanya linear income, di mana saya itu dibayar per jam, teman. Dibayar per jam, dan nanti ketika saya istilahnya gaji saya tiap tahun makin naik, makin naik, makin naik gitu ya. Nah, di sini akan terjadi yang namanya gangguan. Misalnya pengeluaran saya itu jalan terus, tapi udah waktunya saya pensiun, atau mungkin saya jatuh sakit dan sebagainya. Dan jeleknya adalah nggak bisa diwariskan. Ah, itu sayang banget gitu ya. Misalkan saya sebutlah saya seorang dokter misalnya gitu ya, sebutlah gitu ya teman-teman ya. Nah, saya punya banyak pasien. Ketika saya istilahnya sudah pensiun, pasien saya nggak bisa diwarisin ke anak saya. Belum tentu juga dia dokter kan, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau teman-teman di sini membangun satu bisnis, sebutlah bisnis rumah makan ya, bisnis di sini bisnis robot trading dan sebagainya teman-teman ya. Di sini sebenarnya teman-teman itu lagi membangun satu bisnis yang eksponensial. Yang dimana teman-teman mungkin semakin awalnya agak sibuk ya, mungkin atau teman-teman mau jadikan ini sampingan, it's okay juga ya. Oke. Nah, teman-teman seperti gulungan bola salju, awal kecil 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 kecil, ketika sudah dapat momentumnya, di sini teman-teman itu mendapatkan income yang eksponensial. Mungkin awal kecil, lama-kelamaan besar, makin besar, makin besar. Makanya di sini orang yang kaya makin kaya, orang yang sorry itu saya yang kurang secara ekonomi makin kurang, bisa gitu kan. Oke, dan enaknya di sini bisa diwariskan, teman-teman itu bisa ngabisin waktu sama keluarga, menjalankan hobi dan lain-lain. Lanjut ya, nggak usah lama-lama. Nah, teman-teman, sebenarnya ya konsep konsep dari apa namanya? Konsep dari network marketing ya atau bisnis jaringan ya adalah sebenarnya ya teman-teman, kalau misalkan tahu bisnis konvensional ya, yang dimana misalkan pabrik nih ke distributor, pedagang besar, pedagang kecil, baru ke toko ya, baru ke konsumen gitu kan konsepnya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, itu sebenarnya makan biaya mahal banget loh, yang dimana konsumen ujung-ujungnya dapat harga termahal. Kenapa? Ada jalurnya distributor, pedagang besar, pedagang kecil, yang dimana 60% ini habis di perjalanan, gampangnya kayak gitu ya, makin mahal, makin mahal, makin mahal. Oke. Nah, di sini dengan sistem bisnis network marketing sebenarnya itu cuma mengefisiensikan jalur pendistribusian produk aja, dimana ini semua di-cut gitu ya, dihilangin semuanya dari supplier langsung ke konsumen. Nanti konsumen gitu ya, kalau misalkan dia cocok sama produknya, dia kasih tahu, bro ya, ini cocok loh, aku cocok sama Moonbot loh, kamu kayaknya perlu pakai juga deh, istilah gitu ya. Nah, dengan orang itu istilahnya affiliate lah gampang ya, teman-teman memperkenalkan kekenalannya dan sebagainya teman-teman, daripada commissionnya buat distributor, pedagang besar, pedagang kecil, mending teman-teman makan sendiri gitu kan konsepnya. Nah, kayak gitu kan, mending daripada aku kasih ke pedagangnya, mending saya kasih ke saudara sendiri, ke teman sendiri, gampangnya kayak gitu teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan teman-teman, saya kasih tahu teman-teman semua ya, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum juga ya. Saya cuma berusaha untuk teman-teman itu punya satu mindset yang sama aja. Kalau teman-teman tidak setuju ya it's okay juga, nggak ada masalah. Facebook ini pintar teman-teman. Mereka tahu bahwa yang namanya jaringan itu ngeri banget. Kenapa saya bilang ngeri ya? Teman-teman ya, percaya nggak percaya, circle teman-teman, orang kalau misalnya teman-teman itu bergaul dengan 10 orang baik bisa gitu ya, 10 orang yang kaya raya gitu ya, maka teman-teman akan jadi orang ke-11 yang kaya raya. Meskipun mungkin peringkat dari 1 sampai 10 teman-teman peringkat 11-nya, tapi teman-teman tetap kaya hitungannya, bener gak? Tapi kalau teman-teman itu adalah seseorang yang benar, istilahnya gitu ya, teman-teman bergaul dengan 10 orang yang istilahnya negatif, toksik gitu ya, maka teman-teman akan tertarik juga untuk jadi orang yang toksik juga. Ya itu teman-teman mungkin udah tahu ya teman-teman. Nah, makanya di sini ya teman-teman ya. Nah, yang menyenangkan di sini adalah teman-teman itu bisa connect and share with the people in your life. Teman-teman itu makin banyak pertemanan, makin itu istilahnya gitu ya, mau istilahnya sharing informasi ini untuk kebutuhan atau profit, apa ya sebutannya, istilahnya untuk keuntungan banyak orang, istilahnya gitu kan ya teman-teman. Kalau teman-teman doang yang istilahnya merasa dapat gimana sih saya ngomong. Kalau misalkan teman-teman itu istilahnya terbantu dengan Moonbot ya, menurut teman-teman kira-kira orang di luar sana terbantu gak dengan Moonbot?
Nah, dengan teman-teman sharing informasi ini kan sebenarnya teman-teman itu lagi sharing sesuatu hal yang baik. Dan enaknya adalah teman-teman dapat commission di situ. Oke. Nah, your network is your network. Lanjut aja. Nah, ini adalah network marketer dengan penghasilan terbesar di dunia ya. Nah, ini nggak bisa dianggap remeh. Zaman sekarang itu udah era yang dimana kalau dulu itu teman-teman pendidikan tinggi, hasil tinggi, income-nya tinggi. Oke. Nah, zaman sekarang enggak, teman-teman. YouTuber, orang yang nggak sekolah dan sebagainya gitu ya, macam-macam ya. Sekarang kalau dia itu rajin, dia itu cerdas secara strategi dan sebagainya, dia bisa loh jadi orang kaya, teman-teman. Ya nggak perlu pendidikan tinggi-tinggi sekarang ya teman-teman. Jangankan gitu deh, kalau misalkan saya ngomong sorry banget ya, misalkan teman-teman itu orang yang suka jadi ngepel-ngepel gitu ya teman-teman ya, mungkin teman-teman bilang saya nggak mau pak kerja kayak gitu. Tapi kalau misalkan saya bilang saya gaji 1 M per jam, mau nggak? Mau kan? Istilahnya zaman sekarang itu udah bukan masalah pendidikan lagi, tapi masalah income, angka gitu loh, kurang lebih. Nah, di sini tercatat ya, the best network marketer ya, di mana Igor Abbas sama Andrea Simbala ya, dia bekerja sama dengan istrinya, pasangan gitu ya. Ternyata dengan bisnis, kalau nggak salah dia bisnis produk atau apa saya lupa ya, dia dapat income 33 miliar per bulan. Ya, jadi ini nggak bisa dianggap remeh dan enak lagi. Kerjanya itu ketemu sama kawan-kawan, ketemu sama tim dan sebagainya gitu kan. Ya, terus hahaha bisa jalan-jalan dan sebagainya ya. Dan istilahnya tidak mengganggu pekerjaan utama, gampangnya kayak gitu. Nah, lanjut ya. Nah, di sini teman-teman, saya bilang produk Moonbot itu menghasilkan income. Betul nggak? Anda nggak mau jalanin bisnis, Anda dapat income nggak? Dapat, ya kan? Sama seperti saya, hari ini saya dapat agak kecil sih, $4. $5 ya tadi ya. Tapi kan income, bener nggak? Ya, lanjut. Bisnis network marketing itu percepatan income. Banyak orang kaya itu dari network marketing loh. Jangan salah loh. Nah, instrumen kripto itu banyak banget sultan-sultan baru lahir dari kripto. Oke, income plus income plus income, maka triple income atau massive income. Oke, lanjut teman-teman. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang istilahnya pengen tahu ya. Nah, jadi teman-teman itu harus tahu dengan angka ini dulu nih. Nih, ya, basic, advance sama pro. Oke. Nah, basic, advance sama pro. Saya cepet aja ya, teman-teman ya. Saya cepet aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, nanti tanya aja gitu ya. Atau misalnya teman-teman ada yang bingung, nonton rekamannya aja. Oke. Saya tidak ekspektasi teman-teman itu langsung sekali saya jelasin langsung paham. Itu gila banget sih sampai teman-teman itu bisa kayak gitu. Karena jujur saya harus 2-3 hari buat memahami semuanya. Oke. Ya, jadi ini sekilas saja buat teman-teman itu. Oh, ada ini toh. Oh, ada itu toh. Misalnya gitu ya. Nah, teman-teman, di sini kan ada 3 paket ya. Ada 3 paket. Sebentar. Kena stop share. Oke. Nah, teman-teman, di sini kan ada 3 paket ya. Ada basic, ada advance, ada pro. Nah, bedanya adalah teman-teman harus ingat. Di sini basic itu 1,5 juta, advance ini 7,5 juta, pro itu 15 juta. Maksudnya apa, Pak? Ingat aja deh. Basic 1,5, advance 7,5, pro 15. Berapa? Basic, advance, pro 1,5, 7,5, 15. Oke? Ingat aja dulu. Oke, lanjut. Nah, di sini teman-teman, saya pengen ngasih tahu ke Bapak Ibu semua ya. Sebutlah di sini ada siapa? Ada Pak siapa? Ada Pak siapa sebentar. Ada Pak Andreas, misalnya Pak Andreas Dani. Oh, oke, misalkan ya. Sorry ya Pak, saya pakai namanya ya. Oke. Nah, misalkan Pak Andreas ya punya temen misalkan gitu ya. Pak Andreas sudah pakai Moonbot nih, ya. Pakai Moonbot ternyata enak ya, dapetin income terus loh, otomatis lagi. Aku istilahnya lagi sibuk kerja gitu ya. Aku lagi mungkin lagi sama keluarga gitu ya. Tapi istilahnya kok income-nya datang terus ya, dapat terus ya, istilah kayak gitu ya. Ya udah, Bapak kenalin ke teman atau ke saudara. Bro, ya, ini Moonbot tuh enak loh, kamu pakai loh. Akhirnya temennya percaya, dia join gitu kan. Nah, selanjutnya adalah Pak Andreas ini akan mendapatkan komisi, Pak. Sebesar berapa? Yang menentukan Pak Andreas ini dapat berapa adalah paket yang Pak Andreas ambil dan juga paket yang diambil sama kawannya, Pak. Misalkan Pak Andreas ini joinnya paket pro, maka dapatnya 20%, Pak. Kalau Pak Andreas ini joinnya paket advance, Bapak dapatnya jatahnya 12,5%, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak joinnya paket basic, Bapak dapatnya 10%, Pak. Gitu. Contoh ya, Pak. Karena di sini Bapak paket pro, ya. Kemudian temennya itu join paket pro, maka karena pro, Bapak pro, dapatnya berapa? 20%. Ya kan 20%-nya. Ya kan? Pengalinya berapa? Oh, temen yang diajaknya itu joinnya paket pro. Pro berapa BV tadi? 1,5, 7,5, 15. Berarti dikalikan dengan 15 juta. Maka dapatnya 3 juta Pak Andreas. Kayak gitu konsepnya. Oke? Nah, beda cerita ya. Kalau misalkan Pak Andreas ternyata cuma basic, ya, ngajak kawannya itu join paket pro, ya, teman-teman ya. Nah, karena basic, dapatnya berapa? 10%. Oke? 10%. Nah, karena kawannya itu join paket pro, kalikan dengan 15 juta. Maka Pak Andreas dapat 1,5 juta. Kayak gitu. Oke? Tapi ingat loh, basic itu 10%, advance itu 12,5%. Nah, ada selisih 2,5%-nya buat advance terdekat. Pro itu dapat 20%, baru keluarnya 12,5%, 7,5%-nya buat pro terdekat. Maka perusahaan tetap keluarkan 20%. Kayak gitu, teman-teman. Oke? Mudah-mudahan clear ya. Oke, kita lanjut. Ini belum tahapan yang seru nih. Habis ini ya yang seru nih. Lanjut ya. Nah, ini sekali dapat lah. Sekali dapat ya. Oke, lanjut. Nah, di sini teman-teman, sistem kita itu adalah binary.
bina kiri, bina kanan. Maksudnya gimana? Contoh Pak Andreas lagi nih, Pak Andreas ya. Nah, Pak Andreas istilahnya ngelihat nih istilahnya ya. Bukan ngelihat, aduh, sorry banget nih. Barusan ada chat juga namanya Pak Andreas juga. Oke, nih ini Pak Andreas ya, ini Pak Andreas nih, misalnya. Pak Andreas sistem kita adalah binari, Pak. Bina kiri, bina kanan. Jadi cuma punya 2 kaki doang, Pak. Contoh ya, Pak. Nih, Bapak di tim kiri ada orang yang join paket basic. Di kanan ada orang yang join paket basic. Ya, mau orang ke 100 kayak, mau orang ke 1000 kayak, istilah gitu ya. Nah, pokoknya di kiri ada yang join basic, kanan ada yang join basic. 1,5 juta ketemu 1,5 juta. Maka Bapak dapat 5% dari 1,5 juta. 75.000, Pak. Kok kecil banget? Tunggu dulu, tunggu dulu. Jangan salah loh, ini gede loh pada akhirnya. Lanjut ya. Nah, kalau misalnya Pak Andreas di sini join pro, gitu ya. Di kiri ada yang join pro, di tim kiri ya. Nggak peduli berapa kedalamannya. Oh, kedalaman ke 5.000, Pak. Bodo amat. Ada yang join intinya kiri. Ya. Di kanan ada yang join pro juga. Orang ke 2.000, Pak. Orang ke 10.000 ada yang join pro, gitu ya. Bodo amat. Omset masuk dihitung. Ya. 15 juta kiri, 15 juta kanan, maka Pak Andreas akan dapetin 5% dari 15 juta. 750.000, Pak. Kayak gitu. Dan yang menariknya kalau misalkan ini si X, ini si Y, ternyata si X ini di Surabaya gitu ya. Si Y ini ada di Papua gitu ya. Bodo amat, ternyata Surabaya sama Papua itu berkembang, Pak. Wah, tim banyak banget gitu ya. Si Y juga banyak banget di daerah Papua ya, bodo amat. Nah, setiap kali ada omset masuk di kiri, omset masuk di kanan, Bapak dapat 750.000, 750.000, 750.000. Bayangin ada 1.000 pairing pro. 750.000 kali 1.000, 750 juta masuk kantong. Kenal nggak kenal orangnya di daerah mana, dapat kayak gitu. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Jangankan itu ya, ini ceritanya Pak Andreas nih ya. Di atasnya ada saya. Nah, misalnya kayak gitu kan. Karena saya ternyata kenceng banget gitu ya. Saya kenceng banget nih. Saya ada orang, kaki saya cuma 2 juga. Nah, saya lempar orangnya di bawah Bapak. Nah, orang yang saya masukin di bawah Bapak, tim Bapak juga. Nah, kayak gitu. Jadi kita bekerja sama. Oke, lanjut ya. Nah, dan ini berlaku untuk paket pro ya. Kalau misalnya teman-teman itu paket basic, meskipun ada yang join pro di sini pro, maka terhitung basic. Kalau di sini teman-teman advance, di sini ada yang join pro, maka terhitungnya advance. Jadi paket Anda itu menentukan omset yang bisa Anda serap. Oke, lanjut. Oke, nah di sini kita ada peringkat ya teman-teman ya. Ini ada peringkat teman-teman. Anyway teman-teman ya, ya terserah teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik untuk jadi rekan kerja saya lah, kita kembangin lah di Indonesia teman-teman ya. Mungkin saya udah ada daerah Kalimantan ada, ya di daerah mana tuh saya lupa tuh. Di daerah Kalimantan saya ada, di daerah Batu saya ada, ya. Mungkin teman-teman di daerah kota masing-masing lah ya. Di Medan saya ada juga teman-teman. Nah teman-teman di kota masing-masing tiba-tiba istilahnya berpikiran, wah Pak ini proyek bagus nih Pak. Saya pingin bantu ngembangin juga dan saya pingin dapat jatah kue juga Pak dari ketika Moonbot itu booming Pak. Saya kayak gitu. Yuk sama-sama, yuk kita bantu. Kita punya tim kerja yang jujur aja kita lagi gila-gilaan ngegas teman-teman. Karena apa? Jujur Moonbot ini saya optimis ya. Setahun 2 tahun dari sekarang ini bakal booming luar biasa ya. Kalau teman-teman itu istilahnya kategorinya adalah orang-orang yang mau diajak untuk cari duit besar, ultra kaya. Yuk, di sini saya optimis loh, kita bisa dapat ultra kaya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nanti komunikasi aja sama saya. Oke, nah di sini teman-teman, kita punya tadi ya, misalnya ini Pak Andreas, sorry ya Pak Andreas saya pakai nama lagi ya. Nah di sini Pak Andreas punya 2 tim kiri sama tim kanan. Oke, tim kiri banyak orang, tim kanan banyak orang juga. Oke, ada omset. Nah kalau 10 BV kiri, 10 BV kanan, 10 BV itu juta ya, 10 juta kiri, 10 juta kanan. Pak Andreas naik bronze Pak. Gitu. Tapi dapat apa? Dapat tepuk tangan. Tapi nggak apa-apa ya. Satu langkah lebih maju. Oke, kalau misalkan sudah 50 BV kiri, 50 BV kanan, Bapak naik silver, Pak. Apa dapatnya, Pak? Tepuk tangan sama jempol. Lanjut lagi. Nah, enggak. Itu bercanda-bercanda ya. Nah, batu loncatan pertama Anda adalah ketika Anda menyentuh posisi gold. Kenapa? 100 BV kiri, 100 BV kanan, Anda dapat hadiah reward ke Korea. Ya, atau Asia lah. Ya, ada Korea, sebenarnya nggak Korea doang, ada Asia macam-macam. Ya, Bapak Ibu. Nah, jujur teman-teman, orang merasa 100 juta kiri, 100 juta kanan kan banyak, Pak. Coba saya tanya, satu paket pro berapa BV? 15 doang, Bapak Ibu. 15 BV. Jadi kalau misalkan 100 BV kiri, 100 BV kanan, berarti Anda cuma butuh 7 kiri, 7 kanan doang. Benar nggak? Emang banyak? Nggak banyak, teman-teman. Kalau misalkan Anda nih, ini Pak Andreas nih. Pak Andreas punya tim kiri si X, punya tim kanan si Y. Ternyata Pak Andreas udah, istilahnya sudah tidak jalanin bisnis lagi, gitu kan. Ternyata si X sama si Y ini ngerjain bisnisnya, gitu ya. Ternyata udah 100 kiri, 100 kanan. Pak Andreas nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu Pak Andreas naik gold, Pak. Gitu. Jadi kita benar-benar cuma butuh sebenarnya 2 orang kuat aja. Satu kiri, satu kanan generalnya. Udah. Setelah itu sebenarnya, oh nikmat banget gitu. Cuma kalau misalnya kita punya rasa bertanggung jawab, ya kita tetap bantu dong, kurang lebih kayak gitu. Lanjut ya. Nah, jadi ya makanya kalau teman-teman itu misalkan nanti ke depannya member saya udah 1.000, 2.000, 3.000 orang gitu ya. Ternyata orang ke 3.000 ternyata aktif ya. Saya tetap bantu lah.
Misalnya Anda yang mau berkembang kok, misalnya gitu. 2.999 orangnya itu ternyata nggak mau. Ya saya tetap bantu Anda. Kenapa? Omset Anda, omset saya juga. Gitu. Lanjut ya. Nah, 500 BV kiri, 500 BV kanan, Anda eksekutif tur ke Dubai. Ya, by the way saya di sini, saya baru naik. Ya, oke. Jadi tahun ini saya mungkin ke Korea atau Dubai gitu lah. Atau Asia Dubai gitu. Oke, 1000 BV kiri, 1000 BV kanan, double eksekutif tur Eropa. Ya. Nah, ada orang yang nanya, Pak, kalau dapat Korea, Dubai, Eropa gimana Pak? Pilih salah satu kah? Enggak. Jawabannya berangkat tiga-tiganya. Nah, itu yang seru Bapak Ibu. Jadi jujur aja, banyak perusahaan di luar sana ketika Anda dapetin beberapa, Anda disuruh pilih salah satu doang gitu. Pak, ada sistem tutup poin nggak? Jawabannya nggak ada. Anda mau kerjakan ini selama 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, terserah ya. Kecepatannya sesuai kecepatan masing-masing. Cuma kalau Anda pingin kaya cepet, ya cepet lah, jangan lama-lama gitu. Jujur saya mau ngegas nih ya. Saya mau jadi diamond tahun ini. Lanjut dulu ya. Triple eksekutif 5.000 BV kiri, 5.000 BV kanan, 187,5 juta triple eksekutif. Diamond 10.000 BV kiri, 10.000 BV kanan, 375 juta. Nah, ya goal awalnya mungkin ke gold, tapi goal akhirnya minimal ke diamond. Kenapa? Kalau Anda sudah diamond, Anda dapat privilege lebih nih, ya. Anda sudah mulai jadi mitranya perusahaan nih, istilahnya. Oke. Nah, apa namanya? Ya oke, jadi target saya ini sharing aja ya. Target saya adalah saya mau nyentuh diamond tahun ini Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu saya lagi masif banget, gerakan saya di sini lagi masif banget. Anda kalau ngeliatin online dan sebagainya gitu ya, atau misalnya Anda ngelihat saya istilahnya kok tiap hari sampai pagi itu istilahnya nggak tidur melek terus gitu ya, WA-nya jalan terus istilahnya kayak gitu, karena saya lagi bekerja keras nih. 1 tahun 2 tahun saya mati-matian, tapi setelah itu saya bisa hidup enak. Nah, kayak gitu. Itu yang lagi saya kejar, Bapak Ibu. Sama seperti beberapa tim kerja saya, ada yang di daerah Medan, ada yang di daerah Kalimantan, daerah Batu, daerah Surabaya, gitu ya, daerah Jakarta, Tangerang, ya, Bapak Ibu. Dan ini enak banget, Bapak Ibu. Kenapa? Ini marketnya masih hijau banget, Bapak Ibu. Ya. Dan zaman sekarang kalau orang istilahnya dibilang udah Bapepti, ya udah orang enak lah, gitu. Lanjut ya. Kalau Anda sudah diamond, nah Anda udah diamond ya. Nah, Anda dapat 3,5% dari omset perusahaan. Jadi kalau perusahaan ini dapat 100 miliar, Anda sebagai diamond, Anda dapat 3,5 M-nya loh. 3,5%-nya gitu loh. Ini kalau 100 M teman-teman. Nah, kalau diamondnya ada 5 gimana Pak? Bagi 5. Kalau ada 10 gimana Pak? Bagi 10. Tapi semakin banyak diamond kan omsetnya makin gede dong. Konsepnya kayak gitu. Nah, kalau double diamond, triple diamond sama crown gimana? Double diamond kok makin kecil Pak? Karena dapat dua-duanya. Triple diamond dapat tiga-tiganya. Crown dapat empat-empatnya. Oke. Sudah selesai kah sampai sini? Jawabannya enggak. Kok gitu? Ya, kalau Anda ngomongin MLM yang kayak istilahnya produk-produk kesehatan gitu ya, produk-produk yang istilahnya apa ya, macam-macam lah, ya kecantikan dan sebagainya gitu ya, teman-teman. Udah mentok sampai sini doang. Tapi ingat ya, Moonbot itu menghasilkan profit, bener gak? Ya kan? Ada sharing profit, ingat gak? Nah, ini yang menarik. Ini kita lagi membangun satu passive income, ya, yang dimana kalau tim kerja kita istilahnya mau go kerja semua, uang saya tetap ngalir gitu loh. Dan enaknya adalah market crypto itu 24/7, nggak ada tanggal merah, 24 jam gitu ya. Tanggal merah, tahun baru, ya, Sabtu Minggu, on terus gitu loh. Makanya kalau misalkan Anda ini seorang trader, ya, Anda apa nggak capek ngeliatin market terus-menerus? Stres loh kadang-kadang. Stres banget gitu loh. Jujur, saya punya kawan, masih ada gak sih Mas Berto di sini? Dia katanya trading sampai sakit, masuk rumah sakit. Ya karena emang jujur aja teman-teman, itu psikologis itu benar-benar berat loh. Kalau misalnya Anda cuma main kalau untung 100.000, kalau rugi 50.000, ya itu nggak seberapa teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman itu mainnya dananya udah besar, sekali cut loss 100 juta. Kalau menang 1 M, berapa? 200 juta. Teman sanggup gak cut loss 100 juta? Sanggup gak cut loss 1 M? Wah, itu belum tentu loh, belum tentu, ya kan? Makanya di sini guna dari expert advisor, kita meminimalisir psikologis kita kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, saya cepat aja daripada teman-teman itu bosan, ya. Nah, di sini ini yang paling menarik sih sebenarnya, teman-teman. Tadi saya bilang, tadi ada yang nanya, Pak siapa tuh? Saya lupa. Ya, dia bilang, ada sharing profit gak? Ada, 80-20. Nah, tapi masalahnya kan duitnya ada di rekening kita masing-masing, Pak. Mungkin nggak sih Moon buat tarik, Pak? Nggak bisa, Bapak Ibu. Jadi ceritanya nih ya, ada Bu Yulia. Bu Yulia trading, profit ya. Nah, profitnya masuk mana? Kan di rekening sendiri. Dari awal sampai akhir, duit Bu Yulia juga tetap ada di rekening sendiri, gitu ya. Tapi masalahnya Moonbot kan ada jatah 20%, Pak. Dia motongnya gimana? Ya caranya dia motong pulsa kita. Kita bikin sistem pulsa, gitu teman-teman. Jadi Anda isi pulsa dulu di awal prabayar gitu ya. Nggak usah banyak-banyak, isi dikit aja. Setiap kali ada untung, pulsa atau kredit Anda dipotong, ya. Semakin untung semakin motong, semakin untung semakin motong. Untung, potong. Semakin cepat habis semakin senang. Kenapa? Semakin cepat habis, untung Anda udah makin banyak, sehingga Anda akan isi lagi. Nah, nama pulsa ini kalau di sini sebutannya namanya kredit. Nah, tiap kali untung Anda akan isi lagi. Nah, setiap kali Anda isi ada potongan kecil sebesar berapa? By the way, profit taking lagi nih, laporan notifikasi. Sebesar 10%, minimal $10. Kalau Anda isinya 100, ya, kena potong 10, ya masuk 90. Anda isi 200,
kena potong 10%, 20. Yang masuk 180. Tapi kalau Anda isinya 50, kena potong 10%-nya $5. Nggak bisa, minimal $10. Jadi kena masuknya 40. Gitu. Ya, kita asumsikan aja ya, potongnya $10. Ini larinya kemana? $10 ini larinya buat mereka yang punya peringkat. Jadi kalau potongannya $10 ya, bisa jadi lebih besar kan. Nah, buat Anda yang 1 star, 1, 2 star, 3 star, sampai X star. 1 star ini apa? 1 star ini yang gold, yang ke Korea tadi. 2 star ini yang ke Eropa. Dubai, ini yang ke Eropa. Ini dapat, ya ini gampangnya gold, XC, double XC, triple XC, diamond, double diamond, triple diamond, sama crown. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau Anda gold yang ke Korea nih, Anda berhak untuk dapetin 20%. Sebutlah $2. Pak, kok kecil, Pak? Ya nggak apa-apa, ini baru dari 1 orang. Dan ini setiap bulan. Kalau Anda punya 100 orang, 2 kali 100. Anda punya 1.000 orang, 2 kali 1.000, $2.000. Udah sekitar 30 juta sebulan, Bapak Ibu. Enak gak? Enak banget. Passive income. Dan ini salah satu income terbesar kita loh. Serius, ini paling besar loh. Salah satu yang terbesar. Belum kalau 2 star, 3 star, X star. Itu beda cerita loh. Lanjut ya. Nah, kalau teman-teman istilahnya, contoh nih, ada Pak siapa, sorry. Ada Pak Akmal, contohnya Pak Akmal. Pak Akmal ngajak saudaranya, gitu ya. Temennya, ngajak temannya. Pak Akmal ngajak temennya, misalkan. Oke. Pak Akmal, ya, temennya itu untung. Selama sebulan dapatnya $1.000 Pak Akmal, gitu ya. Pak Akmal ngajak temennya untung 1.000 sebulan. Nah, Pak Akmal berhak dapetin 1% keuntungan dia. Berapa? $10. Gitu. Tapi kalau misalnya temannya, bulan depan untungnya 2.000 loh, Pak Akmal dapat $20. Bulan depan dapatnya $5.000 loh, Pak Akmal dapatnya $50 gitu. Dan itu baru dari 1 orang. Oke. Dan itu dapatnya sampai kapan? Kalau temennya itu join paket pro, itu paket seumur hidup loh. Artinya apa? Dia trading seumur hidup. Anda bangun passive income seumur hidup. Wah, itu kan asik banget, ya kan? Itu baru dari 1 orang. Kalau ada 10 orang, 100 orang, 1.000 orang, wah itu udah beda cerita, Bapak Ibu. Nah, ini makanya ya, ini kita lagi mengejar passive income seumur hidup sebenarnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang saya sampai sama kawan-kawan saya ini sampai geleng-geleng sama tim. Kenapa? Tadi pairing produk ada, Pak. Kaki kiri, kaki kanan. Ini apa lagi, Pak? Contoh, ini ada siapa nih? Ada siapa lagi nih? Pak Akmal lagi, sorry ya, Pak Akmal nih. Nah, Pak Akmal seperti ini. Nah, Pak Akmal punya 2 tim. Tim kiri sama tim kanan, Pak. Nah, tim kirinya ini panjang, Pak. Besar, gitu kan. Tim kanan juga besar, Pak. Wah, besar banget, gitu kan. Nah, ada trading nggak? Ada trading, Pak. Banyak orang kayak gitu ya. 1.000 orang, 2.000 orang misalnya gitu ya. Di kanan, trading nggak? Trading. Wah, berapa ribu orang? Wah, banyak ya gitu ya. Ada profit nggak? Namanya trading ada profit, bener kan? Ya, seperti itu ya. Nah, Bapak sebagai si yang kaki kiri, kaki kanan Bapak dapat omset, misalnya, dapat omset profit. Jadi Bapak dapetin 1%, Pak, dari keuntungan tim kiri sama tim kanan. Maksudnya gimana, Pak? Kalau di sini $1 juta di kiri, di kanan itu $1 juta, maka Anda dapetin 1% dari $1 juta. Berapa? Berapa, teman-teman? $10.000, 150 juta sebulan. Itu dari tim Anda. Terlepas ya, misalnya Anda ada si X, ada si Y. Ya, si X sama Y ternyata taruh orang, Y taruh orang. Bodoh amat, itu di bawah Anda. Terhitung juga profitnya buat Anda. Contoh, di atas teman-teman ada saya. Ya, saya dapat ada Sultan dari Jogja, misalnya gitu ya. Nah, Sultan dari Jogja, saya taruh di bawah si A. Nah, orang yang saya taruh di bawah si Pak A ini, ya, ini juga akan menjadi omset profit buat Pak A ini, gitu loh. Jadi kita ini sebenarnya lagi keroyokan nih, teman-teman. Wah, ayo, yo kita serang, kita keroyokan ke bawah, ya. Kalau upline atau istilahnya timnya itu kenceng, wah, Anda itu udah terbantu banget gitu. Ya meskipun tidak jadi acuan, tapi semangatnya itu dapat semuanya. Wah, lempar ke bawah. Jadi istilahnya sukses bersama nih di sini. Ya, dan orang mungkin bilang $10.000 per bulan kalau misalkan harus kumpulin $1 juta kiri, $1 juta kanan mah banyak, Pak. $1 juta kiri, $1 juta kanan ini berapa? 15M kiri, 15M kanan, ya kan? Gede banget, Pak. Bener, gede, Bapak Ibu. Betul. Tapi saya ngomongin ini sebulan. Oke? Dan saya ngomongin ini nggak nyari sendiri. Anda bersama 1.000 orang, 2.000 orang, 5.000 orang. Bodoh amat, profit kiri, profit kanan, pairing. Gitu loh. Ada gak yang dananya masuk gede? Ada. Ada, Bapak Ibu. Contoh ya, ada yang masuk $100.000. Ada, Bapak Ibu. Ada yang mau masuk $1 ada, ya. Dan kalau misalkan itu masuk di bawah Anda, terlepas dari siapapun yang ngajak, profitnya itu terhitung buat Anda juga, kayak gitu. Ya, jadi enak banget. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin, Pak, 15M kiri, 15M kanan, oke lah, kita kerja sama, Pak. Ya kan? Tapi 15M kiri, 15M kanan, $1 juta kiri, $1 juta kanan kan banyak, Pak. Betul, banyak, Bapak Ibu. Kalau misalkan Anda patokannya adalah bukan kripto. Kalau Anda patokannya adalah kripto, beda cerita, Bapak Ibu. Nih, saya kasih lihat ya. Volume kripto 24 hour. Kelihatan nggak? Ya, harusnya kelihatan. Nah, kelihatan nggak? Nah, nih Bapak Ibu, bisa lihat ya. Jadi, volume kripto dalam 1 hari aja 9,21 miliar dolar. 9,21 miliar dolar.
Saya tadi bilang berapa? 1 juta dolar kiri, 1 juta dolar kanan, ya sebutlah 2 juta. Ini per bulan saya ngomongin. Ini dia per hari. Nah, jadi kecil atau gede Bapak Ibu? Kecil. Ini juta per bulan, ini miliaran dolar per hari. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kecil Bapak Ibu sebenarnya. Selama kita bekerja sama nih, ya Bapak Ibu ya. Makanya saya lagi nyari tim kerja. Oke. Dan mungkin ada orang-orang yang istilahnya punya kenalan dari luar negeri Bapak Ibu. Ingat loh, produk kripto itu bukan produk Indonesia. Produk kripto itu produk dunia Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Anda punya kaki kiri Anda ada orang Filipina misalnya gitu. Kaki kanan Anda ada dari Prancis misalnya kayak gitu. Ya. Udah pairing dari Filipina sama Prancis pairing, Anda dapat dapat persenan. Ya pairing antar negara itu. Ya, mungkin Bapak Ibu bilang, "Pak, 10.000 dolar buat orang Indonesia gede Pak, ya 150 juta misalnya gitu ya." Tapi kalau misalnya Anda ngomongin orang luar negeri, beda. Besar kecil mereka beda Bapak Ibu. Oke? Jadi kita punya peluang besar banget Bapak Ibu. Sorry. Nah, terakhir Bapak Ibu, terakhir. Nah, kok rame ya? Ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah 5 star atau diamond, ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan dapat 2,5% dari apa? Dari seluruh pengguna Moonbot di word ini apa? Word artinya dunia. Jadi Bapak Ibu dapat 2,5% kalau sudah diamond dari seluruh pengguna Moonbot di dunia. Terlepas misalkan tim Anda itu cuma 10.000 gitu ya. 5.000 kiri, 5.000 kanan. Oke? Anda cuma punya 10.000 ya. Anggap aja lah pengguna Moonbot 10.000 doang gitu ya. Nah, semua orang ya, contoh kalau saya itu ada profit 600 dolar, ada yang 1.000 dolar gitu ya, ada yang 1.700 dolar ya, member saya ada yang 3.000 dolar sebulan, tapi saya bilang realistis aja lah 100 dolar sebulan semua orang. Oke. Nah, kalikan dengan 2,5%, maka Anda mendapatkan 25.000 dolar sebulan, sekitar 300 sampai 400 juta sebulan Bapak Ibu. Ini baru dari 10.000 pengguna. Namanya bisnis jaringan, wah itu ngeri Bapak Ibu kalau gulungannya udah dapat, buset. Ya, apalagi nanti udah produknya produk bisa untuk orang luar negeri juga. Kita lagi siapin sistem kartu kredit. 20.000 orang, 50.000 orang, 100.000 orang. Buset, ini kalikan aja, kalikan 5, kalikan 10. Wah, ini ngeri banget Bapak Ibu. Ini gede banget loh. Nah, makanya pertama kita mendominasi nih. Saat ini kita belum ada saingan, ya. Kita pionir nih, ya kan? Yang kedua Bapak Ibu, ini bisa produk ini bisa di-sharekan kepada orang luar negeri. Nah, jujur aja, saya mau ratain dulu Indonesia gitu ya. Saya pengen istilahnya market saya dari tim saya dari Indonesia dulu, nanti saya pengen istilahnya ya bikin versi Inggris lah gitu. Ya mungkin Bu Maya nih jago Inggris nih. Oke, lanjut ya. Nah, nanti teman-teman kalau udah 6 star atau double diamond dapat dua-duanya. Triple diamond dapat tiga-tiganya. Crown dapat empat-empatnya kayak gitu, teman-teman. Oke. Sebagai penutupan, saya mau ngasih lihat ada satu slide yang saya mau ngasih lihat kepada teman-teman semua, which is di apa namanya? Oh, di sini Canva. Saya lupa. Saya udah sempat bikinnya kepada Bapak Ibu semua. Oke. Oke, ini teman-teman sekilas saja ya. Jadi, kalau misalkan Anda ini maunya istilahnya sebagai pengguna aja, boleh, nggak masalah ya. Tidak ada larangan. Istilahnya ada orang yang bilang, Pak Ken, kalau saya mau join Moonbot, kalau saya nggak mau nyari orang, boleh nggak? Ya boleh lah. Ya boleh lah. Ini kan dua produk yang berbeda istilahnya gitu. Jadi istilahnya Anda bisa sebagai pengguna doang gitu ya. Tapi Anda nggak usah jualan, nggak usah gitu. Anda sebagai pengguna aja, nikmatin istilahnya gitu ya. Kalau saya nggak jualan juga saya diemin aja gitu. Cuman saya sadar diri Bapak Ibu. Tadi kalau misalkan Bitcoin harganya terbang 10 kali lipat, 20 kali lipat, saya sadar diri. Modal saya berapa gitu loh. Kalau misalnya modal Anda besar, hasil Anda besar. Modal Anda kecil, hasil Anda kecil loh, misalnya gitu. Karena kita ngomonginnya persenan. Kalau misalnya modal Anda 10 juta, naik 10 kali lipat aja dari 100 juta. Profit nggak? Profit. Tapi untung nggak? Sorry. Tapi apakah kaya atau nggak 100 juta? Enggak, Bapak Ibu. 100 juta banyak yang punya. Nggak kaya loh. Nggak kaya. Kebeli rumah juga kagak gitu. Anda punya duit 100 juta, naik jadi 1 M. Cuan nggak? Profit nggak? Profit. Kaya nggak? Nggak kaya Bapak Ibu. Apalagi di Jakarta nggak kebeli rumah. Ya kan? Tapi kalau misalnya Anda punya duit 1 M, ya, naik 10 kali lipat jadi 10 M, punya duit 10 M, naik 10 kali lipat jadi 100 M, udah itu Anda kaya raya. Saya bilang gitu. Tapi istilahnya sadar diri lah, istilahnya gitu ya. Maksudnya, buat saya ya, saya dan juga teman-teman yang lain juga sadar diri. Istilahnya, kalau misalnya kita tidak punya modal yang besar, usahanya juga harus besar dong. Jangan istilahnya modal udah kecil, usaha juga nggak ada, ya jangan bermimpi besar, kecuali Anda nyaman dengan hal itu. Ya, nah di sini teman-teman tadi saya sudah sharekan ya, di mana sebenarnya teman-teman itu ada satu income sebagai pengguna doang, ya, yang di mana sebenarnya kita ada 8 income lainnya sebagai pejalan bisnis, yang di mana tadi saya sudah bahas. Ya, saya terlepas teman-teman itu ngerti atau enggak, setidaknya teman-teman terpapar dulu nih.
Kalau misalnya teman-teman sudah bergabung, pengen tahu lebih detailnya, ya itu barulah. Ya, seenggaknya teman-teman mutusin gabung dulu aja gitu ya. Di sini saya cuma mau ngasih lihat ya teman-teman potensi dari income-nya. Ya dari tadi saya hitung-hitungan, cuman mungkin teman-teman itu nggak dapat gambaran. Nah, saya cuma mau ngitungin, ini kita ada 8 bonus ya. Kita ngitung yang ini aja deh. Ini sama ini aja, 3 aja, 3 dari 8 ya. Dan saya akan pakai angka terkecilnya. Ya, kalau Anda sudah diamond, Anda punya kurang lebih 5.000 orang kiri, 5.000 orang kanan. Terlepas dari Anda yang nyari sendiri atau bukan. Oke? Percaya nggak percaya, ini udah ada datanya. Ya, 5.000 kiri, 5.000 kanan. Yang dimana dari rebate kredit ya, asumsi itu Anda udah kena breakout ya. Breakout ya, benar gak sih sebutannya? Breakaway, breakaway. Ya, breakaway ya. Harusnya Anda dapat $6 nih. Tapi karena Anda kena break, Anda cuma dapat $1. Dari 10.000 orang tiap bulan Anda dapat $10.000. Oke? Dari pairing profit, semua orang itu kita asumsikan profitnya $100 doang. Yang dimana sebenarnya nggak sekecil ini sih. Ada yang $3.000 sebulan. Saya ada terkecil aja saya $400 per bulan. Ya memang sih dana saya agak gede. Tapi ya $100 ini angka normal gitu Bapak Ibu ya. Dari ini aja Bapak Ibu dapat $5.000 per bulan. Oke. Nah, percaya nggak percaya lah, ini yang tadi saya hitungin 2,5% dari seluruh pengguna, Anda dapat $25.000 per bulan. Oke. Gabungan dari semuanya, kalau Anda serius jalankan bisnis ini gitu ya. Kita bermitra nih, ya kerjasama dengan saya, kerjasama dengan tim saya juga gitu ya. Kita punya tim yang solid banget. Kita lagi kerja keras untuk istilahnya kita kejar income sampai $30.000 sampai $40.000 per bulan. Saya nggak tahu Anda itu latar belakangnya kerjanya apa. Tapi jujur kalau misalnya kita ngomongin apa yang namanya jenjang karir gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini dengan Anda, mungkin Anda punya pekerjaan masing-masing ya. Ada yang mungkin udah kerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Pertanyaan saya, udah kerja 20 tahun, 30 tahun, Anda udah dapat income segini belum? Kalau misalkan di kerjaan saya belum bisa dapat segini dalam 20 tahun, 30 tahun. Kecuali saya buka usaha sendiri, Bapak Ibu. Oke? Itu udah beda cerita. Tapi kalau sebagai karyawan doang nggak bisa. Nah, di sini Bapak Ibu, kita ada satu kesempatan yang dimana kalau Anda serius aja ya, kalau mau cepat setahun 2 tahun dapat. Tapi kalau misalkan Anda tidak serius, mungkin sebagai sampingan dulu, misalnya gitu ya, 5 tahun. 4 sampai 5 tahun Anda dapat segini. Kira-kira worth it gak? Kerjakan 4 sampai 5 tahun, dapat $30.000 sampai $40.000 per bulan. Dan angka ini saya tidak melebih-lebihkan. Saya bilang tadi rebate kredit itu saya ambilnya $1 doang, which is harusnya $6. Oke, pairing profit saya bilang untung setiap orang cuma 100, which is hasilnya ada 3.000. Ada yang sebulan itu 10.000, ada yang saya mungkin 600 gitu Bapak Ibu. Terus worth full profit, ini asumsi saya cuma bilang dari 10.000 member. Kenyataannya nanti member udah 100.000, udah beda cerita. Jadi angka di sini saya nggak lebay. Angka di sini angka realistis. Karena itu akan jadi patokan buat saya. Jujur, saya lagi ngejar tahun ini saya diamond Bapak Ibu. Terlepas dari Anda itu istilahnya mau atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda mau, yuk coba kontak saya. Kita kejar income segini dalam waktu 1 tahun. Mentok-mentok tahun depan lah. Oke Bapak Ibu ya. Tentu ada caranya. Kita ada namanya kelas Diamond Incubator Bapak Ibu. Ya, ini program baru kita dan kita akan bantu teman-teman yang mungkin latar belakangnya beda-beda, tapi pengen gimana nih next step-nya ngapain. Nanti akan diajarin Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, di sini lanjut aja. Nah, jadi ini penutupan aja. Ya, terakhir ya. Oke. Bisnis ini nggak sulit, hanya butuh proses saja. Tidak ada bisnis yang istilahnya Anda santai-santai tapi Anda bisa dapetin duit. Kita ngomongin bisnis ya, bukan investasi ya. Oke, nah bisnis ini nggak sulit, hanya butuh prosesnya aja. Kerjaan bisnisnya itu bareng-bareng tim, jadi Anda nggak sendiri. Kalau misalnya Anda buka warung makan atau buka restoran, mungkin Anda bisa aja sendiri. Tapi kalau kerjaan bisnisnya itu kita berpartner, kita ada mentor, kita ada rekan kerja, mungkin kita akan lebih tenang, lebih enak gitu loh. Kita bisa ada teman diskusi, kita ada mentor yang bakal kasih tahu, kamu jangan gitu, ya kamu harus begini. Nah itu kan lebih enak. Yang kedua, sudah siap sistemnya, tinggal dipergunakan. Offline kita udah lengkap banget, online juga kita udah lengkap Bapak Ibu. Saya bikinin ke semua member-member saya itu istilahnya ada landing page sebenarnya ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa mendapatkan ini tuh landing page. Ya sorry ini tampilan komputer jadi mungkin agak gede ya. Nah di sini teman-teman kalau ini nanti teman-teman misalkan kasih ke orang lain gitu ya, ke teman kenalannya, ke saudaranya gitu ya. Mereka tinggal baca-baca aja, ketika mereka tertarik mereka klik. Nah nanti masuknya nyambungnya ke ini teman-teman sendiri, ke apa namanya, ke WA teman-teman gitu loh, ke Anda sendiri gitu loh konsepnya. Oke. Nah, kita juga udah lengkapin dengan kalau teman-teman ada yang pengen tahu tentang gimana sih cara kerja Moonbot dan sebagainya, ini udah saya bikinin juga cara kerja Moonbot, paket-paketnya, deposit, kredit, ya. Bahkan teman-teman kalau ada yang banyak yang nanya, Pak, beda spot sama futures apa? Ini dikasih tahu. API binding itu apa, Pak? Ini semuanya saya udah bikinin ya. Jadi teman-teman itu tinggal pakai aja, enak gitu loh. Ya ini biarin lah. Karena saya itu punya goal yang besar di bisnis ini, makanya saya kerja keras gitu loh. Kalau misalkan kita istilahnya berharap hasil besar tapi kerjanya biasa-biasa aja, jangan berharap deh gitu. Nah ini udah saya bikinin buat teman-teman. Mungkin yang teman-teman pengen ada knowledge atau mungkin nanti kedepannya ada yang nanya, teman-teman bisa baca ini atau kirimin ke mereka gitu ya. Lanjut di sini
tidak ada target dari atasan, jujur aja saya bukan orang yang suka ditarget sama atasan. Saya istilahnya orang yang istilahnya pasang target sendiri. Saya nggak suka disuruh-suruh Bapak Ibu. Tapi saya suka memasang target buat saya. Makanya saya bilang ke mentor saya di Moonbot ini, Pak, aku bilang, bantu ya, tahun ini aku harus diamond. Aku bilang kayak gitu. Nah, baru istilahnya. Targetnya itu dari saya sendiri gitu. Saya nggak tahu teman-teman itu ambisinya sebesar apa. Tapi saya lagi nyari tim yang istilahnya punya frekuensi atau ambisi yang sama. Supaya kita itu kalau bisa besar, kita besarnya sama-sama gitu loh. Lanjut, jam 4, jam kerjanya fleksibel. Jujur teman-teman, saya ini masih karyawan juga kok. Saya masih karyawan ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang bisnis, ada yang mungkin apa namanya, latar belakangnya itu adalah ibu rumah tangga, ada yang mungkin latar belakangnya adalah orang hukum dan sebagainya. Terserah teman-teman, ya terserah. Ya kita dari berbagai background, kita dari berbagai latar belakang, punya kesibukan masing-masing, tapi selama teman-teman itu bisa tahu ya apa yang teman-teman kejar di sini, mungkin teman-teman akan spare waktu gitu. Jujur teman-teman, saya istilahnya pulang misalkan bisa jam apa ya? Ini nggak untuk dicontoh sih, cuman saya cuma mau menunjukkan bahwa ambisi saya sebesar itu, teman. Ya. Jadi saya pulang misalkan jam 4 jam 5, terus saya ketemu lagi orang sampai jam 10 gitu ya. Terus malam lagi saya kerjain secara online dan sebagainya. Ya, teman-teman nggak harus contoh saya. Cuman ini loh, saya cuma mau ngasih tahu, saya lagi ngerjain bisnis ini lagi gila-gilaan dan saya lagi mendukung tim saya besar-besaran gitu. 5. Tidak peduli latar belakang ya. Jadi teman-teman background macam-macam, teman-teman ada yang pengusaha juga ya, ada yang punya pabrik ya. Kebetulan member tim saya ada yang punya pabrik gitu ya, ada yang dari mantan direktur apa dan sebagainya. Ternyata mereka ketika menjalankan bisnis ini, mereka enak gitu loh. Mereka mungkin awal nggak ngerti gitu loh, tapi setelah mereka istilahnya di sini kita ada sekolah bisnisnya juga. Jadi jangan khawatir, misalkan Anda adalah seorang ibu rumah tangga, orang yang nggak ngerti dan sebagainya. Tenang aja, ketika Anda masuk di sini, kita ada sekolah bisnisnya, gitu loh. Anda pengen belajar ini, pengen belajar itu, oke kita bantu, gitu loh. Selama Anda punya niat yang besar. Nah, yang keenam, potensinya besar. Jujur kalau misalkan saya tidak merasa potensi di sini besar, saya nggak mau jalanin loh Bapak Ibu. Kenapa? Saya nggak kerjain bisnis Moonbot, saya masih hidup. Jujur aja sih, saya masih hidup. Tapi karena saya punya ambisi gitu ya, saya ngelihat ini punya potensi yang besar gitu ya. Jujur sekarang usia saya 27 tahun. Mungkin buat sebagian besar orang bilang ini masih muda gitu ya. Tapi sorry Bapak Ibu ya, saya punya goalnya itu besar banget Bapak Ibu. 3 tahun usia waktu saya untuk saya bisa mencetak income besar saya dan saya mengejar impian-impian saya ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang latar belakangnya istilahnya bilang, Pak, saya pingin butuh buat bayar hutang. Pak, saya pingin ngasih terbaik buat orang tua, buat keluarga dan sebagainya. Saya pingin nyekolahin anak di sekolah yang bagus dan sebagainya gitu ya. Ada yang pingin punya satu gebrakan lah, saya punya ambisi ke arah sini dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, yuk kita kerjain ini sama-sama. Ini bisnis yang besar banget, Bapak Ibu. Ya, Anda komunikasi aja nanti sama saya. Kalau misalkan Anda mau, tidak ada paksaan ya. Karena balik lagi Bapak Ibu, saya ngedorong gimana pun caranya. Kalau misalkan bukan orang yang tepat, bukan orang yang sefrekuensi sama saya, juga kita sama aja bohong. Gitu loh. Ya, artinya apa? Ya, saya hanya bisa mendorong, saya hanya cuma bisa membantu buat orang-orang yang mau aja gitu Bapak Ibu ya. Terlepas dari Anda istilahnya itu kalau misalnya Anda pengen jalan bisnis ya, tapi kalau Anda sebagai pengguna aja ya udah gitu loh. Nggak usah mentoring dari saya, nggak usah. Gitu cuma pelajari cara pakainya aja. Udah kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Nah, kita lagi mengejar 30.000 sampai 40.000 dolar per bulan. Mudah-mudahan sih Bapak Ibu, saya nggak tahu ini angka yang besar atau enggak ya Bapak Ibu ya. Tapi anyway, 30.000 sampai 40.000 dolar per bulan ini, ingat loh ya, ini passive income. Tim kerja Anda semuanya mau go kerja, semuanya ke Korea, ke Dubai, ke Eropa, gitu ya. Nggak ada yang omset lagi, udah nggak ada yang join lagi ya. Ini kan income datang terus. Trading loh. Ini kan trading, bukan kalau misalkan jualan produk, oke, ya penjualannya berhenti, Anda udah nggak dapetin lagi. Tapi ini kan passive income, betul nggak? Semua mau go kerja, Anda masih dapat segini, gitu loh. Nah, kayak gitu konsepnya. Oke teman-teman? Oke, kurang lebih begitu dari saya, Bapak Ibu. Oh ya, by the way, ini baru 3 bonus ya. 5 bonus lagi belum. Ini gede banget loh. Bisa 1 M per bulan loh, Bapak Ibu. Ya udah gitu aja ya dari saya. Oke, kurang lebih begitu dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. By the way, kok semuanya betah juga ya. Kalau ada yang mau nanya, silakan Bapak Ibu. Silakan, silakan. Saya mungkin kasih waktu 5 menit ya. Sorry banget nih, suara saya lagi nggak nyaman banget. Ya, ada yang mau nanya? Pak Yudi ya, Pak Oh, Yudi. Oh, ini Pak Yudi iya, yang tadi bukan? iya, Oh iya, siap iya, Pak Yudi. ya. Selamat malam, Mas Ken. Malam. Ini gini, itu kalau saya lihat yang paparan Mas Ken itu memang ada dua. Yang satunya dari potensi dari tradingnya, Ya, yang satu potensi dari jaringannya ya. Ya, betul, betul Pak. ya, ya, kalau memang eh, bagusnya sih dua-duanya jalan. Tapi kan ketika kondisi kadang orang pada saat tertentu memang hanya bisa menjalankan
satunya dulu misalnya yang affiliate-nya dulu misalnya. Berarti kan yang ini nanti muncul ketika nanti sudah dapat profit dari affiliate bisa ikut yang tradingnya itu gimana itu? Bisa atau Bisa enggak nggak gitu itu? ya? Ya, Jawaban untuk Pak Yudi jawabannya bisa, Pak. Bisa. bisa ya. Bisa. Jadi Bapak join nih hanya sebagai robotnya tanpa deposit gitu ya. Nah, Bapak Ya. merasa ini produk bagus. Oh, Bapak kebetulan punya teman-teman yang mungkin suka di bidang kripto atau mungkin mungkin akan cocok antusias di bidang ini. Bapak referensikan mereka, Bapak bisa jalanin bisnisnya. Oke, saya kan juga saya punya teman yang memang hobi di kripto itu. Cuma kan yang memang harus memberikan wawasan ini barangkali nanti butuh bantuan Mas Ken. Boleh banget Pak, boleh Pak Yudi. Boleh Ya, banget. ya, ya. Siap bantu. Saya full time di sini, Pak. Oke. Ya, makasih atas semangatnya dan supportnya Mas Ken. Ya, ya, Siap Pak Yudi. ya. Semangatnya sebenarnya lagi kurang nih, lagi lemes badan nggak fit. Oh, banyak Biasa, jamu Mas Ken. waduh, Itu biasa jamu lebih itu. biasa lebih menggebu-gebu ya Bu Maya ya. Digeber soalnya dari hari Senin. Iya, Full sampai Sabtu. ya. Gaspol terus soalnya. Siap Pak Yudi. Kita lagi ngincer kue besarnya Pak. Oke, saya ngiri juga dengan semangat itu. Wah, enggak Pak, nggak usah iri Pak. Semangat itu bisa di-create kok. Oke, makasih ya. Siap, siap Pak Ya. Yudi. Oke. Oke, teman-teman, gimana? Ini seru banget loh. Jadi kemarin itu masih banyak teman-teman yang, misalnya gini loh. Saya ketika awal jalan bisnis ini, saya kan join sebenarnya di bulan September, teman. Saya join di bulan September 2022, tapi saya belum berani jalanin dulu. Sampai per Januari kemarin 2023, saya dapat bocoran. Bentar ya, sorry. Oke, di 2023 awal saya dapat bocoran bahwa regulasi terhadap robot trading itu udah bisa diurus loh, bisa gitu. Nah, dari sana saya, wah nggak bisa nih kalau saya hold tahan-tahan terus, saya nggak jalanin bisnis. Ini istilahnya saya kebuang kebuang peluang gitu loh, kelewatan peluangnya. Nah, akhirnya di bulan Januari saya baru geber, Pak. Gitu. Jadi, singkat cerita, proses perjalanan saya menjalankan bisnis ini Januari, Februari, Maret, April, ya ini bulan kelima lah gitu. Cuman jujur aja, saya ini eh, ketika udah full banget gitu ya, dijalani satu bisnis, saya orangnya nggak bisa fokus ke yang lain. Jadi, saya monotasking orangnya gitu. Jadi, teman-teman kalau misalkan nyari rekan bekerja atau rekan partner bisnis yang bisa mau fokus gitu ya, yang cuman fokus ke satu doang, ya mungkin kita satu satu apa ya, kita sama gitu Bapak Ibu. Ya saya siap support lah. Kalau misalnya teman-teman nih, misalkan ada yang di daerah Medan gitu ya, kalau teman-teman itu serius banget mau jalan bisnis di Medan gitu ya, kembangin, coba tunjukin ke saya beberapa orang teman-teman yang sudah berhasil, saya gitu ya, yuk nanti saya ke Medan gitu sama tim yang lain. Nah atau misalkan teman-teman di daerah ada Pak ini nggak, ada eh, Pak Guntur ada nggak? Nggak ada ya. Nah, Pak Guntur di daerah Batu. Nah kalau misalnya sudah ada beberapa orang di sana, 5-10 orang, yuk ayo saya ke Batu gitu. Jadi saya siap bantu gitu. Online maupun offline. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau nanya lagi? Wah, ini banyak juga ya yang udah gabung nih. Saya bacain nih. Saya bongkar identitasnya. Nih BSJ, Mas Berto, DKD, Pak Daryono ya. Ada Bang Jemi, Bu Maya, Pak Siswandi, itu member semua tuh. Bu Susi, Bu Yulia. Nah, oke, gimana teman-teman? Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada 2 menit lagi saya close. Kalau mau lanjut ngomong by chat, nanti di WA boleh juga. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau nanya nggak? Hmm. Itu kemarin suasananya ngeri banget loh sebenarnya loh di tanggal 12. Ini by the way tadi Pak siapa ya? Pak tadi nanya siapa sih? Pak siapa ya? Ya udahlah. Intinya kemarin tanggal 12 itu acaranya meriah banget sih. Meriah banget dan karena kita kedatangan orang Bapepti dan istilahnya banyak ya waktu ketika kita awal jalanin bisnis ini banyak banget orang-orang yang mengatakan nggak mungkin, mana ada robot trading mana bisa dapetin izinnya, cobain aja, gitu kan dan sebagainya. Singkat cerita kita bantah, jebret, nih keluar langsung istilahnya kayak makanya tadi tuh ada Bu Odo ngepost di TikTok gitu ya, kita keluar dapat izin gitu ya. Ada yang komen, kok bisa gitu ya. Semuanya bilang kok bisa. Nah, terus langsung
komentarnya ya netizen ya, namanya netizen, tidak mau kita mau ngapain, kita melakukan hal baik, kita melakukan hal buruk, selalu ada aja komentarnya, ada aja, kayaknya sempurna banget Anda gitu loh. Yang nggak dapat legalitas, istilahnya dibilang ya nggak aman, nggak gini-gini, giliran dapat legalitas nyogok ya. Aduh, jadi maunya apa sih gitu loh. Kalau nggak cocok produk ya udah, ngapain sih black campaign kan gitu. Oke teman-teman, gimana? Saya hitung sampai 10, kalau ada yang mau nanya silakan. 1, 2, kalau nggak saya akhiri. 3, 4, 5, ada yang mau nanya? Silakan kalau ada yang mau nanya. 6, 7. Tadi siapa ya Pak? Siapa ya yang tadi mau? Kalau Mas Ken tadi yang dapat Boleh? sertifikat itu yang Mas Ken, Yuk. Yang dapat sertifikat itu moonbot-nya apa satunya tadi apa ya? SIP. Baru satu atau dua-duanya yang dapat sertifikat? Nggak, sertifikat ini kan buat perusahaan penasehatnya Pak. Jadi untuk perusahaan penasehatnya, karena expert advisor itu kan singkatannya adalah penasehat expert. Makanya kita izinnya saat ini yang udah keluar adalah perusahaan penasehat berjangka. Nah itu yang pertama di Indonesia Pak. Nih coba ya, aku masih bisa kasih lihat kayaknya. Bentar ya, masuk mana ya? Bisa ditampilin sertifikatnya. Bentar ya, coba. Mana ya? Nah ini, tuh nomor 1 tuh bisa dilihat tuh. Nomor 1 Bapepti. Nah informasi juga ya teman-teman ya. 1-2 minggu lagi akan ada tambahan lagi. Wah mantap. Ada tambahan lagi 1-2 minggu lagi. Kalau ini kan perusahaan Pak, nanti ada tambahan khusus untuk IE-nya. Dan itu kalau misalkan Bapak enggak ada. Aku tadi di video aku nggak tampilin, tapi katanya Pak siapa tuh tadi? Pak ya lupa lah dari Bapeptinya. Pak Tirta. Pak Tirta ya. Pak Tirta bilang sedikit lagi selesai katanya. Ingat ya Bu Maya ya, kemarin dibilang gitu ya. Oke, jadi kita bisa menjalankan bisnis ini dengan enak gitu loh. Buat teman-teman yang memang tertarik di situ. Nah, karena istilahnya orang suka bilang, Pak, nanti kalau misalkan tidak sesuai legalitas yang ada dan sebagainya, nanti one day tiba-tiba terjadi kenapa-napa, itu gimana Pak? Perusahaannya gimana dan sebagainya gitu kan. Ternyata berbenturan dengan hukum. Ya, makanya kita urus. Jadi kemarin Pak Michael sebagai owner, CEO, dia bilang, dengan adanya izin ini, teman-teman sekalian bisa fokus menjalankan bisnis ini dengan hati yang tenang gitu. Gitu Pak, kurang lebih. Hajar cuannya, kata Bang Jamie. Siap. Sekali lagi ya teman-teman ya, sekali lagi sebelum kita akhiri mungkin saya mau ngasih lihat ini lagi nih ya, buat kita mengenang aja nih. Ini momen bersejarah sih sebenarnya. Bentar ya. Guys, pertama dan satu-satunya Kelihatan nggak sih? perusahaan penyedia Moonbot menjadi satu-satunya yang mendapatkan sertifikasi dari Bapepti loh. Harapannya ini akan menjadi babak baru dalam era robot trading yang legal. Ini saya udah buktikan kepada ibu semua bahwa tentunya proses mencapai ini semua tidak mudah, tapi karena kita lakukan bersama-sama maka semuanya jadi mungkin. Ini bukti keseriusan perusahaan ini untuk mengikuti semua regulasi yang ada sekarang bahkan ke depannya nanti. Ini mengucapkan selamat kepada PT Maju Untuk Negeri yang sudah mendapatkan license. Nanti di kuartal 1 2024 pada halting di poin, kita sudah mulai tulis lagi. Justru ini kesempatan utama dari elektronik karena dengan besar supaya ini pada saat pasar tertulis itu oke yang pas. PT Maju Untuk Negeri makin sukses ke depan dan terus memajukan bangsa dan negeri ini. Pada hari ini kita akan mulai cetak sejarah baru bagaimana Moonbot nanti ke depannya menguasai dunia trading kripto ke depannya Bapak Ibu semua. Moonbot! 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 Namanya punya iman itu bergerak sebelum melihat. Kalau misalnya sudah melihat baru percaya, orang biasa juga bisa. Betul nggak? Kita sudah mulai dari sekarang ketika orang menganggap itu masih berbahaya. Ketika orang melihat itu sebagai sebuah risiko, saya dan teman-teman Anda di ruangan ini melihat itu sebagai sebuah peluang. Sukses itu ketika peluang bertemu dengan kesiapan. Waktu saya ciptakan, tujuannya apa bagus semua? Karena saya tahu ada gelombang besar di depan sana. Dan Moonbot ini saya ciptakan sebagai sebuah kendaraan yang bisa bantu Anda
untuk mengendarai ombak besar ini. Oke. Wah, seru ya, teman-teman ya. Untuk kantor fisik di mana? Dulu kita di Saint Moritz, terus sudah pindah ke Green Lake. Oke, gimana Bapak Ibu? Pertanyaan lebih lanjut mungkin nanti bisa dilanjut di personal chat ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Ken Filanka, mohon undur diri. Terima kasih. Go to the moon.